Ya, selamat malam juga Pak Andreas. Selamat malam. Sama nama kami sama, Pak. Ya, ada Bu Desi selamat malam, Bu Dia Iswari selamat malam, Bu Dian Mei selamat malam. Wah, ini Bu Dian Mei selalu ikut di setahu saya ya. Bu Herlin, ya kemudian Pak. Malam Pak. Malam Bu Herlin. Pak Freddy. Ya, ada Pak Michael Budi selamat malam. Pak Sobertus sudah, Pak Sukra selamat malam. Pak Selamat malam Pak Andre, sehat selalu. Yes Pak. Di sini hujan lebat. Bu Yola, kemudian Bu Ibu Jinlung, selamat malam semuanya. Wah, ada Pak Tri Winarto, golf lover. Wah, boleh nih belajar golf nih. Oke, siap Pak. Itu namanya benar golf atau profesinya golf? Ini hobi, tapi sekarang lagi on trend sejak pandemi nih, Mas. Ya, ini di chatbox ada Pak Andri Nur, selamat malam Pak Andreas, teman-teman semua, salam sejahtera dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Pak Sukra, selamat malam Pak Andreas, siap menyimak, terima kasih. Kemudian Selamat malam Pak Andre. Yes. Selamat malam rekan-rekan semua. Bu Desi, selamat malam Pak Andreas, ya, selamat malam semuanya. Ini yang jauh-jauh dari Bali ya, ada dua ya, Pak Sukra sama Pak Andri Nur Cahya. Dari Bandung, Pak Beni, biasa juga Pak Peter juga join. Ya, ya Pak. Kalau Pak Beni ini setiap hari urusannya sama vaksin, Pak. Wah, tuh. Vaksin COVID apa vaksin yang lain? Flu Pak, flu burung. Kalau bukan Baik, kalau vaksin unggas buat manusia juga bisa ya, Pak ya? Iya. Sebetulnya mesinnya sama, Pak, bikin COVID tuh. Iya. Berarti Medion bisa bikin dong sebenarnya, Pak ya? Bisa, asal diizinkan, Pak. Waduh. Jadi semuanya ini membernya Pak Andreas nih? Iya, rata-rata teman-teman semua, Pak. Oke. Teman klien Pak, ini kayak Pak Beni ini beliau dari Medion gitu ya. Memang saya sudah ngisi Medion sudah kurang lebih sekitar ya 10 tahun lah gitu ya. Jadi kenal lah gitu. Maret isi lagi kan Pak, Maret? Iya, yes, betul kemarin sama Bu Ani kemarin Pak. Iya. Enggak, nanti Maret kan isi lagi. Kalau nggak salah. Nggak tahu Pak, belum ada kabar Pak. Belum deal. Belum ada kabar, mungkin nggak tahu Pak, belum ada kabar saya. Atau belum dihubungi Pak. Karena secara lisan sih saya dengar katanya Maret katanya nanti. Dengar topik yang sama mungkin. Iya, belum dihubungi Pak. Masih Februari soalnya. Ya. Udah bulan depan Pak, Maret Pak. Sebentar lagi. Oke, selamat malam Bapak sekalian. Saya coba record juga ya. Pak Freddy sudah bisa record ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, saya sudah record. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Biasa. Wow. Sehat. Luar biasa gitu ya. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita berkumpul lagi secara digital ya. Dan saya suka mengatakan bahwa kita ini berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita melakukan sebuah event di sebuah tempat yang bernama Singapura. Kenapa saya bilang Singapura gitu ya? Karena kita ingin menggunakan Zoom, ya, dan Zoom ini kalau kita melihat di Indonesia itu rata-rata menggunakan servernya yang ada di Singapura. Jadi kalau saya bicara dengan Anda, ini sebenarnya suara saya ini dari BSD, ya, ini ke Singapura dulu, dari Singapura baru turun ke rumah Anda gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, buat yang baru join, ya, selamat bergabung bersama event rutin dari Aku Ikut Training. Jadi Aku Ikut Training adalah sebuah portal edukasi buat orang-orang yang mau belajar perencanaan keuangan. Dan kita punya video training, kemudian juga kita punya live training seperti pada malam hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, juga informasi kepada Pak Freddy bahwa ini memang adalah event rutin kita, Pak. Dan kita setiap minggu bahas sesuatu yang masih ada korelasinya dengan dunia keuangan.
ya mulai dari apa itu ETF, kemudian bicara tentang BPR, ya kemarin kita bicara bagaimana cara nyari uang di dunia digital, bicara tentang entrepreneurship gitu ya, sampai bicara tentang karir kedua sama Bu Tesis Budi, ya kemudian juga kita bicara hypno finance gitu ya sama Pak Romanus beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini eventnya agak sedikit spesial gitu ya, karena aku ikut training ini, kita berkolaborasi, bekerja sama dengan komunitas parenting dan education. Ya, di sini ada Bu Hanli dan teman-teman dari komunitas parenting dan education. Nah, kenapa saya mengajak KPE untuk bergabung bersama event pada malam hari ini? Karena pada malam hari ini kita bicara sesuatu yang sedikit lebih universal gitu ya. Kita bicara uang, tapi juga bicara cinta juga. Dan juga kita bicara tentang keluarga dan tentang perkawinan juga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah kita pada saat ini sudah hadir seorang yang bagi saya sangat luar biasa. Ya, saya kenal beliau mungkin sekitar berapa tahun ya Pak ya? Mungkin sekitar 5-10 tahun ya, Pak. Kurang lebih segitu ya. Beliau adalah Pak Freddy Pilor gitu ya. Lengkapnya adalah Pak Andreas Freddy Pilor. Jadi namanya sama saya ya, sama-sama Andreas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan, ya saya mohon maaf kepada Pak Freddy gitu ya, karena ternyata waktu saya posting ada beberapa informasi yang keliru gitu ya. Jadi Pak Freddy ini kalau Anda perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian, di belakang namanya ini, waduh, panjang luar biasa gitu ya. Ada MM, AAIK, kemudian CIIB, kemudian ANZIP, ada Senior Associate, kemudian CIP, QRMP, QRGP, AMRP, CACP gitu ya. Waduh, luar biasa. Mungkin Pak Freddy nanti bisa jelasin satu persatu nih apa aja gitu. Nggak usah Pak, nggak usah sekolah Pak. Capek Pak sekolah. Ya, Pak Freddy ini adalah CEO dari Itikat Academy. Ya, Itikat Academy ini adalah sebuah lembaga untuk orang-orang yang mau belajar dunia asuransi. Kemudian juga Pak Freddy Pilor juga sebagai komisaris utama di PT Antara Intermediary Indonesia. Ya, kalau saya sebut tadi sebagai managing director, ternyata beliau sudah tidak managing director lagi, tapi sebagai komisaris utama. Kemudian Bapak sekalian, Pak Freddy juga sekarang juga membangun mirip-mirip dengan saya gitu ya, bisa asuransi ya Pak ya? Ya, bisa asuransi. Yes, bisa asuransi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini sengaja saya mengundang Pak Freddy Pilor tidak bicara pada konteks tentang asuransi. Ya, meskipun saya tahu Pak Freddy ini sudah mendarah daging tentang dunia asuransi gitu ya. Tapi hari ini kita tidak bicara asuransi, mudah-mudahan saya bisa mengundang Pak Freddy lagi nanti dengan kesempatan khusus bicara tentang asuransi ya Pak ya. Dengan senang hati Pak. Hari ini kita bicara tentang yang namanya money. Ya, bicara tentang love dan bicara tentang marriage. Nah, Bapak sekalian, berarti kalau kita bicara tentang money, love and marriage, berarti kita bicara juga tentang yang namanya family. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini Pak Freddy akan bicara tentang itu, dan juga kita punya durasi kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Dan seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, ini adalah eventnya informal, ya. Jadi kalau Anda mau bertanya di tengah, ya silakan. Ya, Anda mau chat juga silakan, Anda mau nyela juga silakan. Ya, apalagi kita punya prinsip ya kalau belajar itu nggak boleh serius ya Pak ya. Jadi kita harus, ini memang kadang-kadang banyak bercandanya daripada belajarnya. Oke, nah Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini Pak Freddy yang bersama-sama dengan kita, dan saya masih ingat dulu beliau pernah cerita tentang bagaimana cara buka celana dan bagaimana cara buka dompet ini. Saya rasa Pak Freddy juga bicara hal yang sama pada malam hari ini gitu ya. Oke, silakan Pak Freddy. Mungkin kesempatan saya kasih pada Pak Freddy. Nanti saya sebagai moderator saya akan menyela-nyela di tengah, boleh ya Pak ya? Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Freddy. Oke, terima kasih Pak Andreas. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Izinkan saya untuk dapat menyampaikan materi saya. Saya bukan yang mengajarkan, tapi saya lebih kepada sharing apa yang saya alami dan yang saya lakukan dalam kehidupan pribadi saya dengan pasangan saya. Izinkan saya untuk share screen ya, share materi ya. Silakan Pak. Oke, ini pasangan saya namanya Barbara. Kami baru menikah sekitar mau 28 tahun. Wow. Jadi selalu sudah berapa lama? Baru mau 28 tahun. Jadi jangan sudah gitu ya. Jangan sampai sudah 5 tahun. Perasaan baru 5 tahun itu sudah 5 tahun ya.
gitu ya. Oke. Nah, saya cuman hanya sedikit terganggu pikiran saya ya. Banyak orang yang bercerai karena uang ya. Banyak sekali kalau katakanlah kita coba lihat apakah benar uang itu menjadi penyebab perceraian. Mana mungkin benda mati bisa menceraikan manusia. Ya. Kan uang itu kan benda mati. Bagaimana mungkin uang bisa menceraikan manusia yang awal mulanya saling mengasihi, saling mencintai. Saya pikir bukan uang, tapi mereka sendiri yang saling menceraikan diri masing-masing ya. Jadi jangan salahkan uang ya. Uang hanyalah benda mati. Dia tidak bisa melakukan apapun. Oke. Ini buku saya bersama pasangan saya, Buka Hati, Buka Dompet, Buka Celana ya. Mungkin masih ada di Gramedia, tapi kalau misalnya di toko buku nggak ada, silakan cari di Gramedia online. Mungkin masih ada e-booknya. Sedikit saya mau coba sampaikan apa makna buka hati, buka dompet, buka celana ya. Pertama kali kita sebagai seseorang manusia sebelum katakanlah kita menikah, kita jatuh hati ya. Kita membuka hati untuk dimasuki oleh pasangan kita. Ya, jadi kitalah yang membuka hati. Setelah kita membuka hati, seringkali kita lupa untuk buka dompet. Ya. Kita tidak ngomong keuangan. Pada waktu katakanlah kita sedang pacaran ataupun sedang masa tunangan atau bahkan sampai sudah menikah pun juga lupa untuk ngomong keuangan. Langsung ujuk-ujuk buka celana. Ya. Jadi nggak pernah buka dompet, buka hati langsung buka celana. Dompetnya dilupakan. Jadi jangan sampai Pak Andreas nanti membaca begini ya, lantas asosiasinya menyampaikan, wah, jadi kalau misalnya ternyata kita mesti buka dompet dulu supaya pasangan kita buka celana, begitu? Bukan begitu ya Pak ya? Bukan begitu. Jadi intinya kita buka hati, habis itu buka dompet untuk komunikasi keuangan, baru buka celana. Ini buka hati dari L, artinya love, ya. Buka dompet artinya M, money. Buka celana artinya sex. Jadi dari ukuran L, M, S. Large, medium, small. Ya, jadi itu singkatannya. Oke. Ini buku saya bersama pasangan saya. Buku ini mungkin juga sudah tidak ada lagi di toko buku Gramedia, tinggal dia punya e-booknya. Buku ini menceritakan bagaimana kita bisa bicara mengenai keuangan dengan calon pasangan hidup kita. Jadi sebaiknya memang sebelum kita menikah, kita ngomong secara terbuka ya. Bahkan kalau perlu selama saya dan pasangan saya memberikan arahan di membangun rumah tangga ataupun dulunya namanya khusus persiapan perkawinan, kami selalu sampaikan kalian harus mengetahui gaji calon pasangan kalian. Ya, minta slip gaji, minta dia punya surat pengangkatan, ya. Kemudian minta laporan rekening tagihan kartu kreditnya dia selama 12 bulan terakhir. Ya, minta rekening koran tabungannya dia. Sehingga kelihatan dia punya pola ya, cara dia memanage uang. Ya, jangan sampai ya, katakanlah kita menikah dengan seseorang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk terkait dengan keuangan. Ya, ini berbahaya sekali. Apalagi kalau katakanlah misalnya kita menikah dengan seseorang yang punya pinjaman atau utang yang menggunung. Ya, jangan sampai belum apa-apa kita sudah bertikai. Jadi memang seharusnya kita melakukan keterbukaan sebelum kita mengatakan ya saya bersedia untuk hidup sehidup semati dalam dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Jadi haruslah dilakukan ya financial planning sebelum menikah. Di dalam buku ini kami ceritakan bahwasannya kalian harus terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi satupun. Bahkan saya bilang pada waktu mereka melakukan membangun rumah tangga, saya minta mereka mengeluarkan dompet masing-masing, pasangan yang laki dan perempuan. Kemudian saya bilang tolong tukarkan dompet kalian. Saling tukar, ya. Kemudian silakan kalian buka dompet pasangan kalian yang selama ini mungkin
Tidak pernah kalian buka. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk acak-acak. Siapa tahu ada foto yang lain di situ. Ya. Jadi mereka tuh buka, ya, berapa debit kartunya, kartu kredit berapa. Jadi dia buka semuanya. Jadi mereka seru sekali Pak di situ. Ya, jadi selama ini mungkin mereka takut untuk membuka dompet pasangannya. Saya kasih kesempatan mereka untuk membuka. Jadi itu intinya. Kalau di bank itu kayak kredit analis dulu ya Pak ya? Mestinya begitu Pak. Ya mestinya begitu. 5C-nya mesti. Sorry Pak, kepencet Pak. Oke, jadi semuanya harus terbuka. Makanya kemarin tadi buka hati, buka dompet, baru buka celana. Jadi jangan menikah dulu sebelum dompetnya kebuka. Ya. Pak, jadi ini kebetulan saya beberapa tahun lalu kan ngisi di salah satu bank, Pak. Ya. Dan bank itu dia menggandeng satu buah lembaga riset psikologi gitu ya. Ini hasil itu mereka mengatakan seperti ini Pak, 65% ya pasangan yang akan menikah tidak pernah membicarakan atau berdiskusi tentang isu-isu finansial karena dianggap tabu Pak. Kemudian masih di survei yang sama mengatakan 47% konflik dalam pernikahan disebabkan oleh perilaku penggunaan uang dan tidak adanya kesepakatan dalam membangun sistem keluarga. Kemudian dari Gallup mengatakan 56% perceraian rumah tangga terjadi karena masalah tekanan uang dan keuangan, Pak. Jadi sejalan ya Pak dengan Pak Freddy sampaikan tadi. Clear sekali Pak. Ya, jadi karena tidak terbukaan keuangan. Jadi kalau misalnya boleh, jangan kawin kalau sebelum terbuka keuangannya. Ya, saran saya jangan kawin kalau kita belum tahu pola perilaku keuangan calon pasangan kita. Jadi saya pikir saya setuju dengan Pak Andreas tadi pendapat tersebut. Kemudian tabu, come on, ngomongin uang masalah tabu. Coba kalau ngomongin seks, tabuan mana Pak? Sama ngomongin seks, kan mestinya lebih tabuan ngomongin seks dibandingkan uang. Karena kita mungkin belum terbiasa, masih risih, ya, masih sungkan ngomongin uang. Mas, kan kita mau kawin Mas, ya, tahun depan. Mas punya gaji berapa? Tabu ngomong kayak gitu. Come on, enggak lah. Masalah ngomongin uang bukan masalah tabu, cuman belum terbiasa saja. Ya, mungkin belum terbiasa. Nah, kadang-kala mungkin rasa tidak nyaman untuk ngomongin uang, bahkan sudah menikah puluhan tahun pun nggak nyaman ngomongin uang sama pasangannya gitu loh. Bahkan sampai saat ini masih cukup banyak para pria tidak membuka berapa gajinya dia, berapa komisinya dia, berapa insentifnya dia terima. Sebuah cerita nih Pak Andreas ya. Ya Pak, ya. Sebentar Pak. Sekalian survei nih Pak. Ya, buat teman-teman di sini laki-laki silakan nih, boleh di chat box gitu ya. Istrinya tahu nggak gaji Anda berapa gitu. Ya. Nggak usah tulis gajinya berapa gitu ya. Cuma tulis saja istrinya tahu atau tidak gitu. Kalau istrinya tahu gaji Anda, tulis tahu di chat box gitu ya. Wah, itu di Winarto mengatakan tahu. Nah, silakan ya yang laki-laki boleh. Dokter Budi yang tidak tahu katanya. Ya, ini Pak Robertus tahu katanya. Silakan yang laki-laki nih. Mau Pak Sukra tahu katanya. Ya, ini banyak yang tahu nih, Pak. Iya, tapi masalahnya begini, Pak. Ya, sebuah cerita yang ini cerita fakta ya. Ada pada waktu sebelum COVID, ada family gathering, Pak, di sebuah grup perusahaan besar. Family gathering, kumpullah para karyawan dan para istri dan anak-anaknya. Suatu ketika para karyawan kumpul dengan timnya mereka, para istri ngomong dengan istri karyawan lain. Dia ngomong, enak ya kita ya punya suami ya di kantor kita punya gaji ke-16, punya komisi sekian. Nah, lantas istrinya yang tidak pernah terima gaji ke-16 langsung mesem, Pak. Langsung ribut Pak pulang. Jadi family gathering itu bukan untuk mendamaikan tapi malah membuka semua aib-aib ataupun sebuah rahasia, Pak. Ya, jadi itu buat laki-laki kalau family gathering jadi istri jangan diajak ya Pak ya. Ini, maksudnya ngajak yang lain Pak gitu. Wah, jangan Pak, jangan ya. Jadi kita mesti terbuka. Nah kemudian, ini buku saya juga Pak. Ini mohon maaf Pak, ya ini saya bahas dalam sudut keuangan karena saya melihat saya punya pohon keluarga
dari saya punya paman, bibi segala macam, karena saya punya saudara pun juga cukup banyak yang muslim, ya. Sorry. Bentar, ya. Dan saya melihat ya bahwasannya mereka yang menikah dan memiliki lebih dari satu pasangan, ya, keuangannya berantakan, hancur. Ya, tidak ada satupun saya punya om dan tante yang bahagia dengan sistem poligami ini. Kenapa? Karena keuangan mereka terbatas dan hancur lebur. Kecuali konglomerat kayak Pak siapa lo yang grup yang ada emas-emasnya kan itu ya. Itu kan duitnya banyak. Itu pun juga masih bertikai anaknya kan, yang namanya Freddy juga kan. Ya, saling menyerang kan gitu loh. Nah, jadi sangat berbahaya untuk suami-suami yang mohon maaf ya, biasanya menjadi mapan pada saat usia 45 ke atas, ya. Pada saat 45 ke atas mereka mapan, kemudian udah mulai tanda petik ya, jenuh. Kemudian melihat di luar lebih cerah ya, lebih kencang, lebih bening, Mbak, ya. Nah, tentunya yang tadi lebih bening, lebih kencang dan lebih cerah kan usianya jauh di bawah dia kan, Pak ya. Nah, saat itu tentunya para tadi wanita muda dia juga apa ya, tidak mau menjadi mapan dengan menjalani waktu dia yang puluhan tahun. Dia melakukan apa? Dia tanda petik melakukan shortcut, Pak. Shortcut. Dia tidak mau naik motor dengan pasangannya, dia pengen langsung dapat yang laki-laki mapan, kemudian dia bisa dapatkan harta. Nah, kemudian suatu ketika udah menikah dan kemudian bapak itu punya anak kecil lagi. Pada saat usia 56, 57 pensiun. Istri pertamanya ditinggal, anak-anaknya belum selesai. Istri yang kedua, anak-anaknya baru masuk SD. Dia sudah pensiun. Sementara tabungan dia pas-pasan. Coba bayangkan bagaimana menjalani hidup semacam itu. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau kita bukan konglomerat, janganlah berpoliklinik ya. Sebaiknya poli. Begitu, Pak. Jadi kalau udah istri usia 50 ya sudah terima aja Pak ya, jangan tukar 252 ya Pak ya. 252. Sudahlah, kita nih ya namanya kita pun juga mesin juga tahun 50, Pak. Kalau digeber kecepatan 150 pun juga kita juga copot, Pak, mesinnya, Pak. Oke. Saya ingin coba sharing. Ini selalu saya pakai dalam saya punya pelajaran perencanaan keuangan. Saya selalu membagi 3 fase kehidupan seorang anak manusia. Ya. Di masa pertama, fase pertama anak-anak, katakanlah dari 0 sampai 25 tahun, itu masa menerima bantuan ekonomi. Dari siapa? Dari orang tua. Ya. Dari ini masa pertama lah masa menerima, masa mempersiapkan diri untuk menjadi manusia mandiri dengan belajar, dengan segala macam perlengkapan ya. Jadi baju, makanan, uang sekolah dikasih sama orang tua ya. Jadi kita menerima semua serba ada gitu ya. Pokoknya uang sekolah, jajan tinggal minta, baju sudah disediakan. Ya, masa menerima. Kemudian usia 25 sampai 55 katakanlah demikian, itu masa memberi ya, masa memberi. Sebagai orang tua kita punya anak ya. Ini saya mau coba sampaikan, dia punya kewajiban untuk memastikan ekonominya anak-anaknya ya. Jangan sampai mohon maaf dia hanya bisa melahirkan tapi tidak bisa mengasuh, memastikan anak tersebut memiliki pendidikan yang cukup baik ya. Jadi jangan sampai dia tidak sanggup mensekolahkan, memastikan anak tersebut terbiayai dengan baik, dia punya gizi, dia punya sekolah, dia punya perlengkapan. Mendingan mohon maaf, saya itu jangan punya anak kalau begitu. Kalau cuma bisa hanya melahirkan tapi tidak bisa memelihara dengan baik, ya. Itu masa memberi. Kemudian pada saat usia 55 sampai katakanlah 80 tahun dia meninggal dunia, itu masa menikmati, ya. Nah, di masa menikmati itu, ya, kita tidak lagi memberi kepada anak kita yang sudah dewasa dan juga tidak meminta kepada anak kita yang dewasa, ya. Jadi kita mestinya lepas, anak kita yang sudah dewasa kita lepaskan. Dia sudah cukup kita berikan pendidikan, kita berikan dia punya uang sekolah segala macam, biarlah mereka itu mandiri. Jadi tidak boleh lagi kita membebani
anak-anak kita. Mengapa? Karena anak-anak kita punya anak-anak mereka sendiri, yaitu cucu-cucu kita. Bayangkan kalau katakan kita pada saat usia 60-65 tahun, kita membebani anak kita yang di usia 30 tahun. Mereka pun juga punya anak, 1, 2 orang, 3 orang. Bayangkan, jadi itulah yang disebut apa? Generasi sandwich atau sandwich generation, di mana mereka punya beban ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi kita harus persiapkan diri pada saat usia 55 sampai 80 tahun sampai kita meninggal, ya, kita menikmati. Nah, menikmati dari mana? Ya tentunya dari masa kita produktif dari usia 25 sampai 55 tadi, ya, kita kumpulkan, kita akumulasikan, kita punya aset, kita punya semua sumber daya untuk kita bisa manfaatkan pada saat katakanlah kita sudah pensiun, ya. Jangan menyusahkan. Nah, jadi begini, ya. Mengapa? Karena anak itu bukanlah investasi. Ya, anak itu adalah obligasi. Kalau dulu banyak yang bilang, banyak anak banyak rezeki. Mungkin dulu belum ada ilmu perencanaan keuangan. Ya, mungkin mereka belum tahu ya bahwasannya ternyata uang sekolah saat ini mahal. Jadi sebetulnya banyak anak banyak biaya. Anak itu adalah obligasi atau kewajiban, bukan investasi. Nah, kalau katakanlah kita anggap anak itu investasi, berarti apa? Besok anak-anak sekolah udah selesai, minta balik noh, minta kembali uangnya. Ya, kamu saya sekolahkan D3, kamu setiap bulan cukup 2 juta. Kamu S1 cukup 10 juta. Nah, kalau begitu, orang tua tersebut cintanya tidak murni. Karena apa? Dia pamrih. Dia memberikan edukasi kepada anak-anaknya, dan kemudian pada saat dia tua, dia minta kembali semua cinta kasih ataupun keuangan yang dia sudah sampaikan kepada anak-anaknya. Ya, jadi janganlah membebani anak-anak. Sehingga saat ini kita yang berada di usia tentang produktif tersebut, kita harus mempersiapkan diri. Kemudian di sini usia 55 masa pensiun adalah masa pensiun dari pekerjaan formal kita atau pekerjaan yang orang lain berikan kepada kita. Tapi kemudian apakah katakanlah kita tidak bisa produksi? Masih bisa. Kita berproduksi sampai kita meninggal dunia pun bisa. Selama kita masih sehat, kita masih punya kemampuan berpikir, ya mestinya apa? Bisa kita lakukan. Ya, saya lihat orang tua di sana usia 65, 70 tahun, bahkan 75 masih ada yang aktif. Walaupun tidak lagi seaktif dulu. Ya, katakanlah dulu dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Kalau usia 60-an, ya mungkin seminggu 2-3 kali. Karena pada saat itu dia bukan lagi cari uang, ya. Yang cari uang tersebut di fase kedua. Di fase ketiga bukan lagi cari uang, tapi apa? Cari kegiatan, aktivitas, cari teman supaya nggak cepat pikun, ya. Coba bayangkan orang tua yang tidak punya aktivitas setiap hari. Besok mau ngapain ya? Lusa mau ngapain ya? Bingung. Jadi walaupun kita pensiun, pikirkan apa yang kita bisa lakukan setiap hari sebagai tempat kita menyibukkan diri. Apa? Nah, saya sendiri sudah menyiapkan diri untuk pensiun di usia 60, ya, usia 60. Tapi saya mau jualan kopi. Mau dagang kopi aja, Pak. Ya, jadi saat ini saya bangun bisnis online pendidikan asuransi sampai usia 60. Saya 54, 6 tahun lagi saya bangun itu. Kemudian setelah itu saya serahkan kepada siapapun yang mau meneruskan. Saya bikin kopi aja karena kopi itu nggak pakai apa ya, hanya fisik lah, ya. Pikirannya nggak terlalu banyak. Kalau saat ini bikin modul, ketemu dengan orang segala macam, itu pikirannya lebih banyak, ya. Jadi saya mau menikmati hidup. Ya, jadi walaupun katakanlah kita punya uang banyak, ya, cukup untuk membiayai hidup kita, tapi janganlah berpikir untuk berhenti beraktivitas. Tetaplah beraktivitas. Apapun itu. Di mana kita berguna buat yang lain. Nah, kemudian pada saat anak kita sudah makmur di usia 50-60, ya, biarkanlah anak tersebut mencari kehidupan mereka, ya. Jangan apa ya, jangan warisan tersebut dibagikan sebelum kita mati. Ya, buku saya yang berikutnya lagi, ya, jangan mati dahulu sebelum tulis wasiat. Yaitu saya punya pesan kepada orang tua, banyak sekali orang tua saat ini yang sudah membagikan warisan kepada anak-anaknya padahal dia belum mati. Once dia sudah bagikan semua warisannya, nggak punya apa-apa lagi, alhasil apa? Dia numpang hidup di salah satu anak. Tidak benar, kecuali dia punya, katakanlah let's say dia punya uang 50 miliar.
anak ketiga, masing-masing dikasih 10 miliar. That's okay, 20 miliar masih cukup. Tapi kalau katakan dia punya 50 miliar, dibagi semuanya 50 miliar ke anak-anaknya, dan dia tidak pegang-pegang apa lagi, selesai. Ya, pernah dapat cerita seorang pengusaha Singapura, ya, yang kemudian punya anak tunggal. Istrinya sudah meninggal dunia, mau menikah dengan seorang wanita. Kemudian si bapak tua ini melihat bahwasannya kalau katakanlah anak saya nih baik, calon mantunya calon istrinya baik. Bagaimana kalau saya mati, saya belum sempat transfer, saya punya aset. Akhirnya apa? Dia memindahkan seluruh asetnya kepada anaknya, ya, sehingga dia tidak pegang apa-apa lagi aset. Pada mungkin 1 bulan 2 bulan pertama setelah menikah, mantunya masih manis, mantu perempuan ya, manis. Tapi setelah sekian lama, barulah kelihatan aslinya. Jadi seakan-akan bapak tua itu menumpang hidup di rumah anaknya. Padahal anaknya tersebut hartanya dapat dari orang tua. Alhasil dia menyesal dan akhirnya apa? Diusir bapak tua itu dari rumahnya sendiri yang sudah dikasih ke anaknya. Dia mengemis di pinggir jalan Singapura. Ya, suatu ketika berapa bulan atau berapa tahun kemudian, pengusaha-pengusaha dari Indonesia datang melihat bapak tua itu. Dia mengenali bapak tua tersebut adalah pengusaha yang sukses kaya raya. Tapi bapak tua itu tidak mengaku. Bukan saya. Kemudian pengusaha Indonesia membuat teman-temannya lagi untuk mengenali bapak tua tersebut. Alhasil karena dipaksa dan semua mengenali dia, alhasil bapak tua tersebut mengaku, menceritakan semuanya. Dan kemudian para pengusaha tersebut menghubungi Lee Kuan Yew, almarhum, ya, menceritakan semuanya. Dan akhirnya Lee Kuan Yew membuat suatu aturan bahwasannya pengalihan hak tersebut dibatalkan oleh pemerintah, ya. Dan kemudian setiap anak harus wajib memelihara orang tuanya kalau bilang orang tua tersebut tidak mampu. Dan kemudian orang tua yang masih sehat bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, mulailah saat itu orang tua yang di Singapura banyak yang bekerja walaupun sudah tua. Makanya kita lihat mereka di sana, ya, kenapa? Karena angkatan mudanya sedikit sekali, sementara yang tuanya banyak numplek, ya. Jadi itulah terjadi bahwasannya warisan jangan dibagikan, ya. Kalau misalnya mau diberikan, silakan diberikan, tapi kita sisihkan, kita punya buat pasangan kita, ya. Jangan sampai katakanlah kita, apalagi kita masih ada berdua hidup dengan pasangan kita, sebaiknya tidak, ya. Jadi saya udah bilang sama anak saya 3 laki-laki, ya. Saya bilang sama Pierre, Gere, dan Steven, saya sudah panggil bahwasannya saya tidak berikan kalian apapun dari apa yang Papa miliki, tapi Papa akan membantu kalian kasih DP rumah, kalian cicil sendiri, ya, kalian cari hidupan kalian sendiri, ya. Nanti kalau misalnya Papa Mama sudah meninggal, barulah kalian bagi rata bertiga. Itu yang saya sampaikan kepada anak saya, sehingga mereka sudah saya sampaikan dari awal waktu mereka masih SMP, bahwasannya kalian harus mencari rezeki kalian sendiri. Tidak boleh kalian menggantungkan hidup sama orang lain, apalagi sama orang tua. Nah, itu nilai yang saya dapatkan dari orang tua saya. Pada waktu saya SMP, saya dipanggil sama saya punya kakak Arthur. Papa saya panggil, Arthur, sini, Freddy sini, kumpul, ya. Kamu tahu berdua, ya, bahwa Papa datang ke Jakarta merantau dari SMA, kemudian Papa membangun kehidupan Papa, ya. Dan saat ini Papa ingin sampaikan pada kalian jangan berharap warisan apapun dari Papa. Papa hanya punya kewajiban dan Papa akan berjuang untuk mensekolahkan kalian setinggi-tingginya semampu Papa. Pada waktu SMP, saya berpikir, loh, emang saya mau minta? Saya nggak mau minta, saya juga akan berjuang dalam kehidupan saya. Dan setelah itu, saya pun juga panggil anak saya, gantian. Saya sudah punya anak juga, saya panggil anak saya, kan. Nilai yang saya dapatkan dari orang tua saya turunkan kepada anak saya. Tapi saya tambahkan, ya. Pierre, Gary, Steven, kalian jangan mengharapkan harta warisan dari Papa, ya. Jadi kalian cari sendiri, kalian punya rezeki, nafkah kalian, karena apapun yang Papa miliki, ya, akan Papa gunakan supaya apa? Papa tidak membebani kalian. Jadi kalian sendiri dapatkan harta nafkah kalian. Saya sendiri berdua sama mamamu akan menggunakan apa yang kami miliki sebaik-baiknya supaya kami tidak menyusahkan kalian. Ya, itu janji kami orang tua kepada anak-anak kami supaya mereka pun juga terbuka.
Ini 3 fase kehidupan. Jadi masa menerima, masa memberi, masa menikmati itu hanya berlangsung satu kali. Tidak boleh masa memberi 2 kali, masa menerima 2 kali, tidak. Ya, itu konsep yang saya sampaikan. Ya. Nah, kemudian kalau saya lihat bahwasannya yang terjadi selama ini perkawinan tersebut sering cekcok karena masalah uang, saya lihat karena mereka punya pola pikir ataupun komitmen mereka tidak sejalan ya. Nah, di sini ada ketimpangan ataupun tidak adanya komunikasi sebelum menikah ya. Semuanya hanya gombal dan gembel ya. Hanya hanya yang bunga-bunga saja ya. Mereka tuh menyampaikan ya, itu pun juga saya alami ya. Saya tidak pernah bercerita mengenai keuangan pada waktu sebelum menikah. Kami pun juga mulai belajar ngomongin keuangan setelah menikah. Pada waktu Barbara nanya, "Pak, bukankah kalau kita sudah menikah, para suami memberikan gajinya kepada istrinya?" Kita anak-anak nggak pernah diajarkan orang tua kan? Nggak pernah kita diajarkan. Mungkin juga Pak Andreas juga nggak pernah diajarkan orang tua mengenai hal tersebut. Kita belajar sendiri, learning by doing ya. Nah, oh gitu ya. Ya udah, akhirnya mulailah kita terbuka satu sama lain ya. Kemudian kenapa terjadi pertikaian? Karena kita menganggap kita lah yang paling benar, kamu yang salah. Ya, ego kita tinggi. Kemudian kembali lagi, ada juga yang laki-laki ataupun perempuan, gua yang cari nafkah ya. Lu enggak ya. Jadi lu mestinya ikutin gua. Lu tuh numpang sama gua. Come on, numpang. Wah, bahaya sekali. Jangan sekali-sekali para suami ngomong ke istrinya, "Saya cari uang, kamu numpang. Kamu nggak punya penghasilan." Pekerjaan ibu rumah tangga jauh lebih berat dibandingkan seorang karyawan. Kalau nggak percaya, coba tukeran selama 1 bulan dengan pasangan Anda. Saya percaya Anda akan tidak sanggup, ya. Jadi jangan pernah melakukan itu. Nah, Pak Freddy, sebentar Pak Freddy. Silakan. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Ya, sini kebetulan juga rasanya di komunitas Parenting Education banyakkan ibu-ibu nih. Silakan, ada yang mau bertanya, Pak Freddy? Ada yang mau bertanya, silakan. Langsung aja ngomong, nggak apa-apa. Ya. Ada? Takut. Pak, mau tanya Pak. Itu di keluarga yang pegang uang harusnya suami atau istri, Pak? Tidak ada suatu pakem bahwa itu suami yang mesti pegang. Semuanya tergantung nilai masing-masing. Ya, tergantung komunikasi berdua. Jadi tidak ada istri paling bagus atau suami paling bagus. Ada yang suami yang boros, ada juga istri yang boros kan? Jadi istri nggak harus suami. Jadi cenderungnya cari yang lebih pelit ya Pak ya? Bukan, cari yang make sense, yang logis Pak. Kalau yang pelit, waduh bahaya suaminya atau bahaya istrinya. Kasihan Pak, jangan. Jadi, oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan dibuka aja mic-nya. Iya Pak, mau tanya. Ya. Ya, tadi kan disebutkan yang 3 yang nggak bagus tadi, yang kamu numpang dan segala macam. Ya. Itu kan yang nggak bolehnya tadi yang 3 itu. Ya. Nah, harusnya bagaimana? Nanti. Oh, ya, makasih. Nanti, sabar. Ya, itu Bu Beni sebentar ya. Oh. Ya. Ini Pak Beni mau bertanya, Pak Beni? Oh, enggak. Oke, tadi sudah ada mic soal buka nih. Oke, ada mau bertanya lagi? Oke, silakan lanjut Pak Freddy. Oke, saya lihat ada 5 tantangan dalam keuangan keluarga. 5. Ya, 5 hal. Pertama, kita punya blueprint keuangan istri dan suami itu berbeda. Jelas berbeda. Ya. Kenapa? Karena kita tumbuh dari keluarga yang berbeda, ya, dari keluarga yang memiliki value-value berbeda, dari keluarga yang cara mendidiknya, cara mengasuhnya berbeda. Bayangkan, yang satu dari Padang, ya, yang satu lagi dari Manado, ya. Coba bayangkan, ya, yang satu dominan wanita, yang satu dominan pria, ya, atau yang satu dari keluarga militer yang disiplin, keuangannya terbatas, yang satu lagi dari pengusaha, itu pun berbeda. Ya, jadi dari strata ekonomi pun pasti berbeda, dari suku pun berbeda. Ya, nggak usah begitu.
Ya, nggak usah kita dengan pasangan kita yang jauh berbeda. Kita dengan kakak kita pun juga berbeda. Saya pun juga berbeda dengan saya punya kakak. Jadi kalau kakak saya begini Pak Andreas ya, dia sudah membagi-bagikan dia punya harta kepada anak-anaknya. Nih, ini buat kamu, itu buat kamu, itu buat kamu. Udah dibagi-bagikan, ya. Kalau saya bilang enggak, itu semuanya nanti saya bagikan kalau papa mama sudah tiada. Itu financial blueprint kami yang dididik bersama-sama dari orang tua yang sama, Pak. Berbeda. Gimana? Dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari strata ekonomi yang berbeda. Pasti beda sekali. Nah, jadi bagaimana untuk menyatukan? Ya ngomong, negosiasi, sepakati. Ya, tidak bisa katakanlah kita telepati. Jangan telepati masalah uang. Kita nganggap pasangan kita pasti mengerti. Tidak. Ya. Itu pertama, kita punya financial blueprint beda sekali. Ini kedua, motif. Coba, kita menikah itu motifnya apa? Wah, sebab teman-teman saya sudah pada menikah, tinggal saya yang jomblo. Ada yang juga motifnya apa? Motifnya tuh, wah ini mumpung pasangan saya ini calon pengusaha kaya raya, karena tiap hari ganti mobil, ya nggak taunya kerjanya di bengkel, bolak-balik ganti mobil karena kerjanya di bengkel, ya hati-hati motif ekonomi. Ada motif apa lagi? Banyak sekali motifnya. Ya. Kemudian yang ketiga, lack of communication, gagap untuk bicara masalah uang. Kok gagap sih ngomong uang? Ya, saya khawatir nih kita nih bukannya gagap, tapi kita tuh nggak tahu. Ya, kita sendiri yang membatasi. Kalau saya ngomong uang sama pasangan saya, nanti pasangan saya marah. Loh, kok marah? Ya, masalah keuangan itu masalah bersama, bukan masalah suami saja, bukan masalah istri saja. Itu masalah bersama kok. Keluarga itu dibangun oleh seorang pria dan seorang laki-laki, bukan oleh seorang laki-laki saja. Ya, tapi bersama. Nah, jadi coba mulai ngomong. Ya tentu dia ngomongnya mesti pelan-pelan. Pada saat katakanlah situasi pun nyaman ya. Pada saat mungkin suami sudah istirahat atau mungkin tenang, udah makan. Begitupun juga istri juga sudah istirahat, sudah tenang. Mungkin di hari Sabtu pagi ataupun hari apa, cari waktu yang itu. Pak, aku mau ngomong. Ngomong apa? Ngomong apa kamu? Aku mau ngomong mengenai uang. Uang lagi. Loh, ini masalah uang. Kamu cuma ngasih aku cuma sebulan 1 juta. Sementara kamu minta ayam tiap hari. Bagaimana mungkin saya siapkan ayam tiap hari itu loh. Emang ayam tetangga sih mesti potong? Kan mesti begitu ngomong. Ya. Kadang-kadang ada suami yang cuma ngasih sekian, pokoknya saya mau makan enak. Dia nggak tahu istrinya pusing, muter bikin menu segala macam kan gitu loh. Ya, jadi mesti ngomong. Dan suami pun juga mesti mendengar. Kan tujuan menikah apa sih? Tujuan menikah kan untuk membahagiakan pasangan, bukan mencari kebahagiaan sendiri, tapi membahagiakan pasangan. Ya, kita mau membahagiakan pasangan, bahkan kita mau berkorban, ya, sacrifice untuk pasangan kita. Kita mau sacrifice buat anak-anak kita. Kita setengah mati bekerja, pagi-pagi banting tulang, pulang malam, tengah malam segala macam, bahkan kita lembur itu siapa? Untuk pasangan kita. Kita kerja untuk semuanya, kemudian rezeki yang kita dapatkan dari tempat pekerjaan atau tempat usaha, kita bawa pulang. Ya untuk siapa? Untuk pasangan dan anak-anak kita. Bukan untuk kita. Come on, kalau mau menikah untuk bahagia sendiri, udah nggak usah kawin. Ya, uangnya buat kamu sendiri, nggak usah kawin. Ya, jadi kita menikah untuk membahagiakan pasangan kita dan anak kita. Itulah cinta. Cinta paling besar, paling intinya adalah pengorbanan. Kalau cinta tanpa pengorbanan, bukan cinta. Ya. Kemudian lack of knowledge, ya pengetahuan, ya belajar sama Pak Andreas bagaimana mengelola uang, bagaimana berinvestasi, bagaimana berasuransi, tinggal belajar kok di Google bisa banyak kok, ada buku-buku yang bagus, ya. Saat ini semua informasi tersedia di internet, tidak ada satu informasi pun yang tidak tersedia, cari pasti ada. Nah setelah itu harus ada solusi, ya solusinya bikin rencana, bikin suatu plan, kemudian apa? Dilakukan disiplin. Kemudian apa? Dimonitoring. Sama siapa ya? Berdua mesti kerjakan. Karena masalahnya masalah keluarga, bukan masalah sendiri, tapi masalah bersama. Jadi 5 tantangan ini yang paling besar yang mesti dihadapi oleh setiap keluarga. Dan apa? Caranya ya bicara. Nah kalau kata misalnya salah satu tidak mau bicara, berarti apa? Ada sesuatu yang dia sembunyikan.
dan dia tidak mencintai Anda dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau ada salah satu pihak tidak mau bicara, berarti apa? Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dan kemudian dia tidak mencintai Anda sungguh-sungguh. Itu saya punya kesimpulan. Mohon maaf bila mana ada yang seperti itu ya. Nah, Pak mau nanya dulu Pak Freddy. monggo Saya silakan. Beni Pak. Ya, silakan Pak Beni. Ya, kalau kalau lihat dari contoh-contoh yang tadilah saya anggap negatif untuk orang tuanya yang di Singapura gitu kan Pak Ya, ya. ya. Tapi yang positif-positif kan juga banyak Pak. Banyak. Kalau yang positif kita tinggal terima Pak, sudah siap diri Pak. Tapi kalau negatif kita mesti bersiap diri Pak. Ya cuman memang kita kan nggak tahu kalau lihat dari contoh kasus di Singapura tadi kan asumsi mungkin bapaknya persepsi bagus gitu kan Pak. Ya. Cuman waktu nyerahkannya mungkin belum ngelihat harmonisasi anak dan mantunya seperti apa, tapi sudah action gitu kan Pak ya. Ya. Ininya. Nah, saya juga ngelihat tadi ada lack knowledge solution gitu Pak ya. Ya. Kalau persepsi kan ada orang, saya ada teman Pak, ya sosok orang tuanya kan takut nanti ribut kan kalau setelah meninggal lebih baik masih hidup tapi udah beres gitu kan dengan anak-anaknya gitu. Punya anggapan kayak gitu kan positif tuh Pak. Saya ngeliat teman saya itu juga jadi positif gitu Pak. Ininya. Oke. Udah gitu juga kalau kita meninggal, ya ini di Indonesia Pak terkait regulasi. Ya. Ngurusnya kan juga nggak mudah Pak. Kalau harus ahli waris tuh harus semuanya kumpul, harus semuanya setuju, semuanya tanda tangan. Ya kalau dalam satu kota, kalau nanti luar kota juga repot kayak gitu kan Pak. Ya. Ya. Jadi memang dilematis juga Pak. Jadi ada yang positif juga kalau sebelum kita meninggal orang tua ya Pak ya. Ya. Udah beres lah terkait harta. Ya perkara ada sisa ya itu tetap harus ada lah ya ininya. Nah kemudian kedua nih Pak, populernya kan cuma satu kalimat Pak, suami takut istri, tapi sebaliknya kok nggak populer Pak. Nah itu ada hubungannya dengan keuangan juga ngomong-ngomong katanya Pak. Ya. Jadi suami takut istri banyak ya Pak, tapi iya. Ya gitu Pak Andres. Oke. Ya, saya coba itu ya. Jadi begini, saya menceritakan hal-hal yang negatif itu supaya kita terbuka, ya terbuka pikiran kita. Kalau yang terjadi yang terbaik, ya kita udah pasti terima kan, gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi, apakah seseorang tuh bisa berubah nggak? Ya. Jadi pada waktu karena misalnya si bapak yang Singapura tersebut tidak memberikan dulu, mungkin anaknya dan mantunya tidak berubah, tetap baik karena bapaknya masih pegang uang. Kan gitu. Tapi once dikasih uangnya, itu berubah. Jadi manusia bisa berubah, Pak. Dan kebanyakan, mohon maaf nih Mbak, kebanyakan ya, anak-anaknya baik, tapi yang kurang baik adalah pembisiknya, Pak. Siapa? Ya pasangan mereka, Pak. Jadi kalau katakanlah membicarakan warisan, pasangan mereka harap di luar rumah, Pak. Jangan suruh masuk. Ya. Biasanya kan gitu, Pak. Jadi anak-anak kita berubah setelah mereka menikah dan dibisikin oleh pasangannya. Ya. Jadi mereka minta kalau bisa lebih besar. Masa kakakmu bisa lebih besar, kamu dapat cuma sekian. Jadi begitu, Pak. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya memang kita punya harta besar, ya silakan dibagikan. Kemudian sisihkan untuk persiapan kita. Nanti uang pemakaman, ya. Kemudian uang apalagi sembayangan 10 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya siapkanlah itu. Ya. Kemudian supaya anak-anak tidak bertikai, bikin Pak surat wasiat. Itu paling baik, Pak. Ya, paling baik. Nah, jadi pernah dengar nggak sebuah keluarga Pak Dede di Sumatera Utara yang punya hotel besar, pengusaha besar di Sumatera Utara? Itu sampai Pak Dede, Pak. Pak Dede. Ya, Pak Dede. Itu ribut, Pak. Ribut. Jadi Bapak ini, si Pak Dede ini yang bapaknya yang angkatannya Soeharto, ya, udah bikin surat wasiat bahwasannya dia lihat anak laki-lakinya itu ya boros dan tidak bisa mengurus perusahaan.
Jadi dibuatlah surat wasiat kepada anaknya perempuan yang dilihat bisa memimpin perusahaan. Nah, anak laki-laki tidak terima, bapaknya udah meninggal kan? Kalau bapaknya udah meninggal, pasti dia banyak tingkah lah Pak ya. Anak-anak waktu bapaknya ibunya masih ada, mungkin masih tunduk Pak. Tapi ada juga anak kurang ajar, bapak ibunya sudah sudah tua tapi masih ada uang, tapi karena sudah tidak berdaya, ada juga anak kurang ajar, ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ke Pak Dede. Itu anak laki-laki menuntut Pak, menyidangkan ke pengadilan negeri sampai ke MA Pak. 10 tahun Pak, 10 tahun baru putus. Bapak kalau lihat putusan MA ya, bahwasannya surat wasiat tersebut dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Karena surat wasiat tersebut lebih tinggi posisinya dibandingkan hukum adat ataupun hukum yang lain. Karena kita masih ada hukum agama ya, yang menganggap kalau misalnya maaf di Muslim biasanya laki-laki merasa punya bagian lebih tinggi, lebih besar ya. Kemudian hukum apa lagi? Adat, kemudian apa? Tadi hukum agama, hukum adat ya, di beberapa adat di Batak, di Manado ya, itu kan laki-laki yang dominan. Tapi kalau di Padang perempuan dominan. Tapi ada lagi hukum negara. Nah, kita pakai yang hukum negara nih. Jangan sampai kita bikin surat wasiat yang menyalahi hukum negara. Nah, suatu ketika ada si Frank Marshall atau ya Raja Minyak ya, Raja Minyak yang menikah dengan gadis muda, ya dia bikin surat wasiat bahwasannya istri mudanya tidak boleh dapat apapun. Ya, digugatlah sama istrinya berdasarkan undang-undang Amerika. Dan alhasil apa? Hartanya dibagi dua. Istri tuanya 50%, yang tadi istri mudanya 50%. Jadi bikin surat wasiat pun juga apa? Mesti konsultasikan kepada siapa? Kepada notaris ataupun pengacara yang paham hukum. Ya, supaya tidak menyalahi hukum negara yang kita pakai. Jadi kita bisa bebas negara, agama ataupun adat, kita tinggal pilih. Nah, si Pak Dede ini pakai hukum negara. Jadi begitu Pak Beni, ya. Anak-anak bisa berubah karena ada bisikan di sampingnya. Dan kita mesti mempersiapkan yang terburuk terjadi. Biasanya emang anak-anak selalu patuh kepada orang tua saat orang tua masih gagah, masih bisa bicara. Tapi orang tua sudah tidak bisa bicara ataupun sudah tergantung hidup sama anak-anak walaupun masih punya uang. Nah, ini yang kita mesti hati-hati Pak. Makanya kita mesti jaga kesehatan dan jaga ekonomi. Jangan sampai kita tidak punya ekonomi, ya kemudian kita, mohon maaf ya, numpang sana numpang sini. Ya kalau dapat mantu yang baik hati, kalau dapat mantu yang judes, menyesal kita, ya menyesal kita berfoya-foya pada saat usia muda. Jangan sampai Pak, jangan sampai. Ya, nah, gimana Pak? Ya, Pak? Simpan di asuransi juga aman kan Pak? Ada hak waris. Nanti Pak, ini sesinya sesi asuransi nanti Pak. Ya, nah. Nanti kita bicara estate planning ya. Karena ini ternyata banyak yang nanya estate nih Pak. Ini ada dari peserta juga ya Pak. Dia kirim ke saya langsung. Pertanyaannya gini Pak. Jika orang tua punya harta dalam bentuk aset dengan nilai berbeda-beda. Ya. Misalnya dia punya beberapa rumah gitu kan, nilainya berbeda-beda. Gitu. Bagaimana caranya membagi harta tersebut ke anak-anak secara adil? Ya, misalkan usia anak juga berbeda-beda gitu, Pak. Oke. Jadi memang untuk bertindak adil tidak mudah ya. Dan kemudian kita lihat pun juga kebanyakan anak-anak kita pun juga tidak punya tidak punya kemampuan ekonomi yang sama nantinya, ya. Ada mungkin anak yang lebih mampu secara ekonomi, ada anak yang setengah-setengah aja, mungkin ada anak yang kurang, mungkin ya. Tapi bersyukurlah kalau katakanlah kita punya anak semua rata-rata ekonominya bagus. Sehingga kita pun tidak ada punya kekhawatiran, ya. Nah, suatu cerita, ini ada keluarga tentara ya, pernah jadi anak buahnya Soeharto, ajudan di beberapa kedutaan besar di berbagai negara, kaya raya di Kebayoran, rumahnya banyak, ya. Kemudian ada anaknya yang paling kecil, ya, yang bisa dibilang tidak kurang lah, punya kekurangan lah, ya, secara mental punya kekurangan, ya. Kemudian ada anak satu lagi yang punya kesehatan bagus, tapi tidak mau kerja. Tidak mau kerja, pokoknya dia tidak mau keluar dari rumah tersebut. Dia maunya numpang hidup terus, padahal sudah usia 50 tahun. Ya, jadi ibunya pun juga tidak bisa ngapa-ngapain. Udah, ya sudah. Jadi akhirnya sampai saat ini rumah yang di Kebayoran tersebut, ya, tidak bisa dieksekusi. Padahal ada surat pengadilan, ada surat wasiat untuk dieksekusi, tapi
yang bersangkutan tidak mau tanda tangan. Ya, jadi itulah memang agak sulitnya. Dan kemudian bagaimana untuk mengatur supaya rata? Saya pun juga tentunya akan melihat nanti ke depan siapa yang punya ekonomi lebih baik, mestinya ya tidak dibagikan secara rata. Buat dia mungkin sudah cukup. Tapi bagusnya dikomunikasikan, kembali lagi dikomunikasikan dengan baik kepada semua anak. Awalnya semua bagi rata, ya. Tapi setelah itu coba kalian pikirkan baik-baik bagaimana adikmu yang saat ini belum punya rumah ataupun mungkin perlu dibantu dan segala macam, ya. Jadi bangunlah komunikasi sejak awal. Jangan saat katakanlah kita sudah tua renta dan sudah siap untuk pulang, jangan. Tapi pada saat katakanlah kita masih sehat, segar bugar, kita ngomong, panggil mereka. Dan mereka apa? Ya Pak, ya Pak, ya Pak, kan gitu. Ya. Jadi begitu mungkin Pak Andreas untuk bagi rata dan adil ya. Memang adilnya sulit ya, karena anak-anak kita pun juga punya kemampuan nanti akan berbeda-beda. Oke. Ya, silakan aja dulu, Pak. Nah, keuangan dalam perkawinan. Ada 8 poin ya, 8 poin yang katakanlah saya coba mau share pada malam hari ini, tapi kemudian kembali lagi ini mesti dikomunikasikan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang senang ya. Karena mesti ngomongin uang mestinya senang Pak ya. Tapi kalau ngomongin kekurangan uang bahaya ya, tapi mesti ngomongin uang senang ya. Bahkan membuat kita bahagia. Ya. Dengan gimana Pak? Ya. Ngomongin uang membuat kita menjadi lebih akrab, lebih harmonis, lebih nyaman dengan pasangan kita. Ini mohon maaf kayaknya suara saya agak terputus-putus ya? Enggak, di saya normal, Pak. Normal, oke. Jadi pertama, ini uang aku, itu uang kamu, itu dahulu sebelum kawin. Tapi setelah kawin, 2 menjadi 1. 2 become 1. Apapun itu, dijadikan 1. Tidak ada lagi, itu uangmu, ini uangku. Tidak lagi. Tapi ini uang kita bersama. Jadi seluruh penghasilan, seluruh pengeluaran, seluruh pembelanjaan, ya aset ataupun utang, dikomunikasikan dan disepakati. Itu. Ya, dikomunikasikan dan sepakati. Jadi di-merge. Yang kedua, ya, kita punya pasti rencana-rencana ke depan, ingin hidup kita bahagia tanpa menabung, tanpa berinvestasi, saya percaya kita tidak bisa hidup bahagia. Saya percaya. Ya. Jadi begini, banyak orang yang berkata, saya tidak bisa menabung. Bagaimana bisa menabung? Gaji saya pun kecil. Tiap hari kebutuhan makin besar. Ya, jadi maka menabung dari sisa. Ya, maka menabung dari sisa. Jadi kalau katakanlah kita menabung dari sisa, analoginya masa depan kita itu adalah sisa-sisa hari ini. Ya. Kalau katakanlah kita punya kebiasaan menabung dari sisa, berarti masa depan kita adalah sisa-sisa hari ini. Sehingga harus dibalik, kita menabung dengan menyisihkan terlebih dahulu di depan. Karena ini kan masa depan. Jadi kita mesti sisihkan lebih dahulu di depan. Nah, sisanya kita baru konsumsi untuk kebutuhan kita sampai hari gajian bulan depan. Ya, konsepnya begitu. Menabung disisihkan. Ya. Dan kemudian bikin skala prioritas, ya, bersama pasangan. Boleh nggak suami pegang uang untuk kebutuhan pribadi? Boleh. Kalau pria boleh, berarti wanita pun juga boleh. Jadi mesti equal, ya. Tapi kalau katakan misalnya suaminya yang memang bekerja, ya sehingga dia perlu uang bensin, uang transport, ataupun mungkin uang lain-lain makan siang, ya itu mesti perlu apa? Dibicarakan berapa kebutuhan. Sementara istri di rumah mungkin perlu belanja makanan apa, mungkin perlu kebutuhan pribadi, beli lipstik segala macam, dikomunikasikan. Ya. Jadi kembali lagi, uang tersebut bukanlah uang suami. Saya mau coba sampaikan ya. Kalau katakanlah ada yang suami merasa, saya gajian, kamu tidak gajian lagi. Ya.
kita bisa sampaikan kepada pasangan tersebut ya, kepada suami tersebut ya, bahwasanya kalau katakanlah kamu yang merasa gajian dan saya tidak gajian, ya, come on, ya kenapa? Karena pada waktu katakanlah istri sebelum menikah, ya dia pun juga bekerja. Kemudian istrinya apa? Mengalah untuk mengurus rumah tangga, ya. Kenapa? Karena dia lebih mencintai anak-anaknya, mencintai suaminya untuk mengurus rumah tangga. Sementara suaminya mencari nafkah, memang begitu pada umumnya. Namun, kembali lagi, kalau seandainya nih, gajinya istrinya lebih besar, siap-siaplah sang bapak jadi bapak rumah tangga, ngurus rumah tangga. Ya, gantian. Jadi kalau suaminya gajinya lebih kecil, jangan belagu. Ya, siap-siap jadi bapak rumah tangga untuk masak, untuk nyuci, untuk ngepel segala macam ya. Ya, jadi itu. Jadi kenapa? Karena sudah biasa mestinya. Jadi laki-laki menjadi bapak rumah tangga nggak ada masalah kalau memang ternyata gaji mereka lebih kecil dibandingkan gaji istri ya. Apalagi gaji istri menjadi tonggak utama, tiang utama rumah tangga. Ya, jadi tidak ada masalah. Tapi kembali lagi, once di luar istrinya mungkin jadi orang nomor 1 di perusahaan. Tapi pas waktu mereka pulang ke rumah, sang istri menjadi apa? Menjadi pendamping suami. Jadi istri tidak boleh gede kepala, suami pun juga tidak boleh kecil hati. Ya, tapi sebaliknya suami mesti gede kepala, punya istri hebat, ya. Kembali istrinya pun juga tetap rendah hati, ya, walaupun dia hebat, ya gitu ya. Nah, kemudian siapa yang ngelola uang? Tidak ada suatu pakem bahwa istri yang ngelola uang, dia paling pintar, dia menteri keuangan. Tidak. Bersama-sama dikelola, dibikin laporan, kemudian dialokasikan untuk ini, ya. Kemudian setelah itu kasih lihat nih, mah, aku sudah nabung di tabungan buat pendidikan anak-anak, ya anak pertama, anak 2, anak 3, ya. Nih, tadi aku tabung untuk beli apa? Kalau kamu lihat, nih, aku tabung tadi reksadana, nih, aku tabung tadi beli saham. Disampaikan semua. Ya, dokumennya jelas. Ya. Kemudian siapa mensupervisi? Ya sama-sama mensupervisi. Jadi semuanya kerja bersama. Nah, bagaimana household budget? Bagaimana siapa? Berapa besar biaya rumah tangga? Diomongin, dibicarakan. Nah, tentunya kalau katakanlah kita belum punya aset rumah, yang penting apa? Kita beli apa? Rumah dulu ya sebagai aset pertama, baru beli mobil, baru beli yang lain-lain. Ya jangan sampai kita beli mobil dulu ya, rumahnya belum punya. Ya, mobil dulu. Nah, kemudian cash versus credit card. Ini mesti bicara lagi. Ya, jangan saat ini banyak sekali orang yang keliru memandang kredit card ya. Dia pikir kredit card tersebut adalah uangnya dia, adalah dia punya tambahan income. Enggak, itu pinjaman, utang yang mesti dibayar pada saat itu tempo di akhir bulan atau di tanggal tertentu. Ya, kalau kita tidak bijak, tidak bisa menggunakan kredit card, mendingan nggak usah pakai kredit card, mendingan apa? Pakai debit card. Jadi kalau misal uangnya tidak ada di saldo, digesek-gesek sampai lecet pun nggak bakal keluar tuh uangnya ya. Oke. Tuh. Kemudian investing insurance ya. Jadi saya sendiri gantian ya. Untuk rumah pertama atas nama istri saya, rumah kedua atas nama saya, rumah ketiga punya istri saya. Jadi kita gantian aja, saling percaya, dan kemudian dokumennya saya simpan di bank, di SDB, dan istri saya tahu. Ya, jadi semua istri saya tahu. Kemudian bagaimana dengan edukasi anak-anak? Nah, anak semua sama, tidak boleh dibedakan. Ya, anak tidak pernah meminta dilahirkan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Anak tidak pernah minta dilahirkan cacat ataupun kekurangan. Ya, apapun itu adalah takdir. Ya, saya lahir di keluarga apa? Saya lahir di keluarga Chinese, saya lahir di keluarga Batak. Ya, saya lahir di keluarga konglomerat atau saya lahir di keluarga petani. Itu adalah takdir. Ya, orang tua pun juga tidak bisa memilih anak macam apa yang dia bisa lahirkan. Jadi anak adalah obligasi, dan anak memiliki hak untuk sekolah. Kenapa? Karena sekolah adalah jembatan dia untuk meningkatkan kompetensi ataupun membentuk karakter mereka. Ya, jadi sampai S berapa? Ya sesanggup-sanggupnya orang tua. Kalau orang tuanya sanggup S1 silakan, sanggup S2 silakan, sanggup S3 silakan. Ya, jadi pada waktu orang tua saya mensekolahkan saya, sampaikan, Freddy, mohon maaf ya, Papa hanya bisa sekolahkan kamu sampai D3. That's fine.
It's fine. Karena kita pun juga masih bisa mengejar setelah kita menikah, kita dapat gaji, kita ambil S1 atau ambil S2. Saya mau ngambil S3 lagi, sama istri saya bilang, udah kamu nggak usah SS lah, udah cukup S2 saja. Nanti kalau S2 atau S3 mungkin anakmu lah. Ya, kamu bukan di pemerintahan, bukan di kampus, jadi nggak perlu S3. Ya. Saya ambil S2 karena saya mesti ngajar di kampus, jadi dosen. Tapi saya dosen itu hanya pengabdian lah, ya, karena gajinya kecil, dosen gaji kecil, nggak besar sebagai dosen ya. Istilahnya kita memberikan CSR kita lah ya. Nah, jadi anak harus minimum saat ini kalau tidak salah S1 pun juga sudah kalah bersaing. Kalau bisa ambil S2 ya, dengan kompetensi bahasa Inggris dan IT yang mumpuni, itu menjadi bekal. Plus juga pembentukan karakter yang harus kuat ya. Nah, kita punya kewajiban terhadap orang tua ya, karena orang tua kita tidak belajar keuangan, sehingga kita saat ini melihat orang tua yang katakanlah mohon maaf ya, hidupnya kita mesti sokong. Ya kita mesti sokong. Ya, berapa besar? Ya, berapapun yang mereka butuhkan, tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita. Jadi kita mesti pastikan mereka hidup layak ya, ke makanan cukup, kesehatannya terjamin, ya hidupnya pun bahagia. Jadi jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita. Bagaimanapun juga apa yang kita lakukan kepada orang tua kita akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Ya, apapun yang kita tanam akan kita tuai pada saatnya. Jadi orang tua, mertua, kita harus pastikan mereka hidup layak di hari tua mereka, hidup bahagia. Jangan susahkan mereka, karena mereka tidak belajar masalah perencanaan keuangan. Tapi kalau kita sudah belajar perencanaan keuangan, sudah bersiap diri, kita tidak boleh menggantungkan hidup kita sama anak-anak kita. Nah, perkawinan. Ya. Pak Rudi. Ya. Ini ada yang pertanyaan dari Bu Clara gitu ya. Silakan. Jadi kita bicara tentang masalah saving dan investasi gitu ya. Ya. Bu Clara nanya ke Pak Freddy, Pak, berapa minimal untuk tabungan dan investasi katanya. Oke, kalau katakanlah kita berada di usia di bawah 30 tahun, ya, itu minimum ya, itu 10% dari penghasilan kita yang kita terima. Ya, itu 10% di bawah usia 30 tahun. Kalau kita usia 30 tahun sampai 40 tahun, kita mesti saving 20%. Ya. Kemudian di atas 40 tahun itu besar sekali, paling enggak 25 sampai 30 tahun. Kenapa 30%? Kenapa? Karena semakin tua, itu waktu yang kita miliki semakin dekat di usia pensiun kita. Jadi makanya menabunglah sejak muda, karena kita punya cicilan investasi tersebut masih lebih ringan, masih 10%-an. Ya. Jadi itu supaya kita apa? Kita mau hidup bahagia kok. Nggak apa-apa kita pada waktu masih muda, kita kencangkan ikat pinggang. Kita irit-irit supaya, tapi jangan sampai makan Indomie terus ya. Tetap mesti makan sayur, mesti makan ayam ya. Mesti apa, logis juga, jangan sampai katakan kita mau kaya kita tidak makan, waduh keliwatan ya. Tetap mesti makan sehat ya, karena betapapun katakan kita kaya nanti besok kita sakit, akhirnya lebih mahal biaya sakitnya kan ya. Jadi kembali lagi, saat ini pada waktu usia masih produktif, tolong kencangkan ikat pinggang, kita makan sesehat-sehatnya tapi tidak royal, tidak foya-foya ya, terutama di zaman Covid begini, jangan banyak keluar. Saya thanks God ya, maksudnya tapi ini kembali lagi ya, sisi negatifnya buat mall, buat apa ya, MAPI ya, itu kelihatannya mengalami penurunan penjualan kan, karena yang tadi biasa suka shopping menurun ya. Jadi tadi Bu, 10% di bawah 30 tahun, 30 sampai 40 tahun 20%, di atas 40 tahun 25 sampai 30% ya. Supaya apa? Kita hidup mapan dan bahagia di usia pensiun ya. Dan saya lihat mestinya kalau katakanlah kita sebagai pegawai, kita bisa nyicil rumah dari usia 25 atau 26 tahun atau belum 30 tahun ya. Kita bisa nyicil rumah dengan 10 tahun atau 15 tahun di PTN ataupun bank lain ya. Nah, saat katakanlah kita usia 40 tahun lebih, kita sudah punya rumah satu yang lunas. Nah, mestinya pada saat itu kita ambil rumah kedua yang kita bisa cicil sampai usia 55. Jadi mestinya setiap orang bisa memiliki 2 rumah pada saat dia pensiun, minimal. Kalau saya lihat ya, karena kita punya masa kerja 30 tahun, dibagi 2, ya mestinya 2 rumah. Kalau masing-masing 15 tahun masa kreditnya. Begitu Pak Andreas. Oke. Ya. Pak, ini dari Bu Andrea bertanya nih, Pak, bagaimana pandangan Pak Freddy tentang perjanjian pranikah, Pak? Oh, bagus sekali. Tapi tentu orang yang memahami. Ya. Mengapa ada perjanjian pranikah? Ini supaya juga menghindari para hidung belang ataupun perempuan nakal
yang memang bertujuan apa? Mencari uang dengan menikahi si kaya kan? Ya, jadi itu bagus. Saya pikir bagus. Ya, tapi kemudian dipersepsikan, wah, kamu tidak mencintai aku dengan sesungguhnya. Come on, ya. Ya. Apa ya? Saat ini banyak orang yang bermotifan ekonomi untuk menikah. Banyak sekali. Dan kemudian apa? Untuk menghindari juga, jadi bagusnya apa? Bagusnya untuk menghindari yang si kaya ini dimanfaatkan sama si miskin dengan motif ekonomi, bukan motif cinta ya, tapi ekonomi. Ya, itu satu. Ini kedua, manfaatnya bila mana salah satu sudah menikah nih, dan kemudian salah satu berusaha, ya bisnisnya bangkrut, perjanjian pernikahan tersebut yang bangkrut ini akan disita. Yang di sini tidak disita, kenapa? Dipisahkan hartanya. Ya, jadi melindungi harta pasangannya. Kalau misalnya salah satu dilikuidasi ataupun kena hukum bangkrut lah untuk cabut kan. Jadi itu Pak Andreas. Manfaatnya tuh untuk melindungi si kaya dari si miskin yang motif ekonomi. Kemudian kedua, melindungi harta pasangan yang tidak kena likuidasi. Kalau katakanlah tadi digabung, tidak punya perjanjian pranikah, maka harta suami istri yang jadi satu, gono gini, itu diambil oleh pengadilan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut, Pak. Begitu, Pak Andreas. Oke, Pak. Ya. Jadi perkawinan itu kan katanya kita dari tulang rusuk ya. Jadi setara ya. Jadi istri itu bukan pembantu, tapi pendamping, penolong ya. Jadi kita harus apa? Kita harus pahami bahwasan pasangan kita adalah pasangan seumur hidup kita dan kita mesti bahagiakan kok. Kita punya tugas membahagiakan kok. Supaya apa? Kita bahagia di surga. Ya, tujuan itu kita membahagiakan pasangan kita supaya kita bahagia di surga. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali secara utuh bersama anak dan pasangan kita dan semuanya. Mudah-mudahan, tapi ini masih misteri ya, surganya bagaimana ya Pak Andreas ya. Tapi saya percaya apapun yang kita lakukan di bumi ini akan kita terima akibatnya di akhirat. Itu poinnya. Ya. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Boten sare. Apa, Pak? Ya, itu yang Jawa yang ngerti itu. Apa itu boten sare katanya? Gusti boten sare. Nah, Tuhan tidak pernah tidur ya, Pak ya? Ya. Nah, Gusti boten sare. Nah, Gusti boten sare ya. Nah, ini komitmen nih. Jadi begini. Saya ingin coba sampaikan kembali lagi ya. Arti cincin kawin yang kita kenakan masing-masing ya. Cincin kawin yang kita pegang pada waktu kadang kita mau kenakan pasangan kita ya, itu bertuliskan nama kita kan. Misalnya Andreas ya, yang dipakai istrinya Pak Andreas itu cincin atas nama Andreas kan? Ya, bukan atas nama Tono ataupun Tommy ya. Ya. Jadi Pak Andreas memasangkan cincin kawinnya Pak Andreas ke pasangan Pak Andreas, namanya ibu siapa? Hanli. Oke. Jadi Pak Andreas mengomong, saya mengikatkan diri dengan sadar dan tulus kepada kamu. Jadi saya aktif. Ya, saya aktif, saya mengikatkan diri kepada kamu. Bukan saya mengikat kamu. Bukan kita mengikat pasangan kita, tapi kitalah yang mengikatkan diri kepada pasangan kita. Ya, jadi jangan sampai salah bahwasanya kamu sudah terikat sama saya. Tidak, saya yang terikat sama kamu. Karena saya yang kasih cincin saya kepada kamu. Begitupun juga sebaliknya, istri menyerahkan cincinnya kepada kita, kepada pasangannya. Ya, artinya apa? Dia mengikatkan diri kepada pasangannya atau suaminya. Ya, jadi kembali lagi bahwa kitalah yang aktif. Ini saya sebagai subjek. Mengikatkan diri sebagai aktif. Nah, sementara pasangan kita apa? Sebagai subjek yang kedua. Ya, jadi bukan saya mengikat istri saya, tapi saya mengikatkan diri kepada istri saya. Nah, oke, tadi kembali lagi. Ini terakhir Pak Andreas. Children, ya. Jadi anak-anak harus perlakukan secara adil, secara merata, ya. Tetapi mungkin ada anak-anak kita yang perlu perhatian khusus sehingga keadilan tersebut itu relatif. Ya, relatif. Jadi kalau katakanlah ada anak-anak kita yang perlu treatment khusus, ya kita ngomong sama kita punya anak-anak yang lain, adekmu atau kakakmu itu kondisinya begini, dia perlu dibantu, ya. Kamu mesti mencintai kakakmu dengan baik, kamu mesti menjaga kakakmu dengan baik. Jadi semenjak anak tersebut kecil, kita mesti ajarkan itu keadilan yang bukan cuma keadilan tapi
kasih sayang kepada semuanya. Ya. Jangan sampai kata minta keadilan tapi tidak secara buta langsung adil saja, enggak. Tapi mesti lihat kondisinya masing-masing. Nah, education kembali kepada kemampuan orang tua. Jadi kalau kata misalnya ada anak yang menyampaikan saya mau S3, kalau orang tuanya cuma mampu D3, ya mesti anaknya mesti terima, kamu masih bisa, masih panjang umur kamu bisa ambil S1 sampai S3 kamu sendiri ya. Jadi papa mau kamu cari sendiri kamu punya biaya pendidikan. Nah, parents ya. Sampai sejauh mana tanggung jawab orang tua? Nah, kembali lagi dikomunikasikan, jangan sampai orang tua pun juga salah ngucap. Ya, kebanyakan orang tua tuh salah ngucap kepada anak. Udah, pokoknya nanti papa, mama ya akan kawinkan kalian ya. Masing-masing dengan jatah budget 1 miliar atau 2 miliar. Jangan salah ngomong ya. Kalau kita sudah salah ngomong, salah janji ya, nanti mereka nagih ya. Lebih bagus apa? Lebih bagus tidak diomongin mengenai apa yang kita inginkan kepada mereka ya, karena bagaimanapun juga biarlah mereka fight untuk mereka punya masa depan sendiri ya. Jadi kalau saya lihat tanggung jawab sebagai orang tua cukup sampai di pendidikan. Pun kalau mau membantu anak-anak kita untuk membantu biaya pernikahan mereka supaya kita pun juga bersukaria ya. Karena pesta pernikahan itu bukan pertunjukan ya. Pesta pernikahan itu adalah sebuah upacara pemberitahuan. Jadi pesta pernikahan adalah pemberitahuan dan ucap syukur kepada Tuhan ya, bukan pertunjukan. Banyak saat ini orang kawin dengan mempertunjukkan mereka punya kekayaan ataupun kehebatan mereka ya. Selanjutnya setelah itu mereka bercerai. Tidak ya. Tapi menikah itu adalah untuk memberitahu pada khalayak ramai bahwa kami sudah menikah, kami sudah sebagai suami istri yang sah. Dan kemudian untuk mengucap syukur. Sehingga banyak orang-orang tua ataupun yang menikah itu tidak minta angpau ya. Saya punya kawan, dia tidak minta angpau karena saya mau traktir kalian untuk makan. Saya menjamu kalian makan sebebas-bebasnya dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Ya semua makanan keluar. Karena kenapa? Karena mereka punya konsep value, saya tidak dagang. Saya mau keluar berapa untuk pesta kawin, saya dapat berapa. Tidak dagang, tapi mereka mau menjamu, mau memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada relasi. Nah, jadi value-value inilah yang katakanlah memang berbeda-beda, ya. Tapi kembali lagi tidak ada yang salah. Semuanya kembali kepada diri masing-masing. Jadi orang tua punya tanggung jawab hanyalah sampai sebatas pendidikan. Tapi kalau dia mampu membiayai anaknya untuk biaya pernikahan, ya, tolong pikirkan baik-baik karena semua anak pun juga harus ditreatment secara sama. Jangan sampai anak pertama karena anaknya cakep, anaknya pintar, kemudian dapat pasangan yang kaya raya, dapat besan yang kaya raya, lantas dibiayai habis-habisan. Kemudian setelah itu anak kedua, anak ketiga dibedakan. Tidak ya. Jadi semua harus sama. Kalau tidak, Anda akan disesali. Anda akan perasaan anak pun akan tertanam bahwa papa mama tidak adil, papa mama pilih kasih sayang. Perhatikan, itu akan menyakiti kita. Sebaiknya perhatikan kita punya treatment pun juga harus sama dan dikomunikasikan sejak awal. Jadi begitu Pak Andreas, mohon maaf bila mana ada yang tersinggung dengan kata-kata dari saya, semoga ada, karena itu pun juga mengoreksi ya. Dan bila mana ada yang mau bertanya silahkan, saya buka. Oke, teman sekalian silakan. Pak Freddy sudah selesai untuk memaparkan apa yang dia ingin sampaikan lewat materinya. Sekarang kita open discussion teman sekalian. Silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan Bapak Ibu sekalian bisa buka langsung mic-nya. Silakan. Ini semua sedang tertegun nih Pak. Tunggu ya. Pak Freddy tadi bicara mengenai yang 3 hukum waris Pak Freddy. Iya. Ada hukum waris adat, agama dan hukum waris negara. Negara ya. Itu memang ada grade yang lebih tinggi ya. Artinya tadi kan bicarakan hukum adat. Kemudian ternyata kan yang dimenangkan dari istilahnya Pak hukum negara. Negara. Artinya hukum negara lebih tinggi gitu Pak ya. Kembali lagi, sepanjang memang itu yang diinginkan oleh si pembuat waris, itu yang akan dipilih. Jadi yang paling tinggi adalah surat wasiat, Pak. Tapi surat wasiat yang tidak menyalahi aturan negara. Begitu, Pak.
artinya tadi yang kasus tadi itu yang dimenangkan itu adalah yang hukum warisan itu ya Pak ya? Iya. Surat warisan gitu ya? Iya, wasiat. Surat Surat wasiat. wasiat. Iya. Jadi surat wasiat yang dibuat oleh Pak Dede almarhum itu tidak menyalahi hak minimal. Tidak menyalahi hak minimal anak-anaknya, Pak. Oke. Begitu. Jadi lihat minimal yang mesti diberikan kepada anak-anaknya berapa. Nah, itu si Pak Dede udah menghitung di situ dan diberikan dan kemudian dimenangkan. Tapi 10 tahun, Pak. Dan akhirnya apa? Sebetulnya kan mereka punya harta banyak. Ini anak-anak kadang-kadang begitu. Udah terima cukup besar, ya, tapi tidak berterima kasih. Padahal sebetulnya apa? Warisan itu adalah bonus, Pak. Ya, jadi warisan itu adalah bonus dari orang tua. Bukan hak ya, bukan hak anak-anak. Jadi kalau misalnya harta orang tua mau dihabiskan oleh orang tua pada saat mereka masih hidup, silahkan dihabiskan. Ya, jangan merasa, wah anak saya itu haknya anak saya. Enggak, orang tua yang punya duit, ya katakanlah dia punya duit 50 miliar, dia sudah bagi anak-anaknya semuanya, tinggal 20 miliar mau dihabiskan, habiskan aja. Jangan sampai ada anak yang ngomong, Pak, jangan habiskan hartamu, itu hak aku tuh, itu punya aku. Tong, dengar dari mana? Belajar dari mana lu, Tong? Jadi gitu, Pak Andreas. Ya, ya silakan. Ini mungkin ada Bu Ani atau Pak Beni mau bertanya, silakan. Ya, Pak Freddy, kalau Ya. wasiat itu biasanya nggak terbuka ke seluruh anggota keluarga ya, Pak ya. Nah, Jadi biasanya paling ya kalau anak mungkin anak yang paling disayang lah, atau tadi kalau Pak Dede lebih ke yang anaknya yang tadi yang perempuan lebih benar lah, atau dia titip ke notaris misalnya ya Pak ya. ya. Umumnya nggak terbuka kan Pak? Jadi begini Pak, biasanya hanya saksi dan petugas hukum Pak yang diberitahu. Tapi biasanya anak-anak dikumpulkan biasanya sebelum orang tua meninggal. Tapi ada suatu cerita nih Pak, suatu cerita. Ya, saya mau ceritakan sendiri kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ada seorang ayah bernama Tommy, ya, meninggal di usia 75 tahun. Sang istrinya sudah meninggal di usia 65, 10 tahun lalu. Ya. Kemudian Pak Tommy ini setelah menjadi 10 tahun lalu istrinya meninggal, dia sibuk bekerja, banting tulang, ngurusin dia punya perusahaan. Dia meninggal dunia di usia 75. Kemudian dia punya anak 3. Ya katakanlah namanya Pak Beni, namanya Pak Alex sama Pak Andri. Ya katakanlah begitu ya. Pak Beni, Pak Alex, Pak Andri. Karena namanya saya langsung lihat ya. Nah dikumpulkanlah, dipanggillah tuh anak 3 tuh ya. Dipanggil oleh Pak Tommy. Oleh notaris Tommy. Ya. Ini anak nih, Bapak itu nggak pernah berkomunikasi lagi, lebih cukup lama kepada anak-anaknya ya. Dikumpulkan, dapat surat panggilan dari notaris, pengacara ke masing-masing alamat rumah. Dikumpulkan. Ya, ada satu anaknya lagi perempuan namanya Ibu Dian, ya. Jadi 4 anaknya nih. Dipanggil. Wah, ada apa? Ya, intinya dipanggil, kemudian sang pasangan harap di luar. Jadi yang dipanggil tuh nama yang tertulis di wasiat. Ya. Si notaris membacakan surat bapaknya. Anak-anakku terkasih, Beni, Alex, Andre, dan Dian. Saat surat ini dibacakan, Papa sudah tiada. Papa mohon maaf atas waktu Papa selama 10 tahun terakhir ini kurang dekat, kurang berkunjung pada kalian. Pada saat anak-anak kalian ulang tahun, Papa pun juga tidak bisa hadir. Papa mohon maaf. Nah saat ini Papa sudah tiada, Papa ingin meminta bantuan kalian. Hah, ada bantuan kalian? Ya, karena usaha Papa yang terlihat sukses, terlihat kaya raya, ternyata Papa masih meninggalkan net hutang sebesar 100 miliar. Jadi Papa berharap kalian membersihkan nama baik Papa untuk bisa membayarkan kembali hutang-hutang Papa. Papa percaya kalian akan bersedia menerima warisan hutang ini. Terima kasih. Salam sayang dari Papa. Jadi warisannya utang ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian anak-anak 4-nya diam. Ini Papa nih udah 10 tahun ngilang, nggak pernah, tapi tiba-tiba tinggalin utang. Si pengacaranya bilang, kalian tidak perlu menjawab sekarang. Kalian pulang kembali
ke pasangan kalian di depan itu. Kalau kalian siap, nanti saya akan panggilkan kembali. Ya, si Benny, si Alex, sama Dian tadi ngomong, waduh, Papa bagaimana? Saya tidak bisa, saya hanya pegawai negeri biasa. Ya, Alex pun juga sama, saya pun juga usaha pun juga saat ini juga lagi susah. Si Dian bilang, kenapa? Karena bukan saya yang bekerja, suami saya yang bekerja. Suami saya pun juga cuman pengusaha-pengusaha biasa saja. Ya, tapi si Andre tadi yang belum menikah, ya, walaupun Papa sama saya cuman beberapa saat saja bertemu, tapi saya masih ingat Papa begitu mencintai saya pada waktu saya masih berusia di bawah 10 tahun. Jadi itu pandangan mereka. Jadi akhirnya dipanggil lagi semuanya oleh notarisnya. Bagaimana? Benny, Alex, Andre, sama Dian. Jadi si Benny setelah bicara sama istrinya, Pak, saya tidak bersedia untuk membayar utang Papa saya. Jadi warisan pun juga boleh diterima dan boleh tidak. Ya, sama, Alex pun juga sama. Dian pun juga sama. Hanya Andre yang bersedia. Pak notaris, saya walaupun hanya pegawai biasa, saya mau bersedia membayarkan utang Papa saya sesuai kemampuan saya. Saya punya gaji 50 juta, saya bersedia membayarkan setiap bulan 25 juta, Pak Notaris. Benar? Ya sudah. Jadi kalian tanda tangan bahwa kalian tidak mau membayarkan, yang tidak membayarkan, yang ini tidak membayarkan, yang ini Andre mau bayarkan. Tanda tangan. Semua tanda tangan. Nah udah, jadi mulai bulan depan, kamu Andre harus membayarkan utang papamu ke rekening ini. Ya sudah. Jadi maka empat-empatnya pulang bersama pasangannya. Ya, Benny lega, dia tidak mau tanggung hutang. Alex pun juga lega. Si Dian pun juga lega. Hanya Andre yang pulang membawa hutang sebesar 100 miliar. Entah kapan bisa selesai. Ya. Kemudian setelah di tahun keempat, di bulan ke-37, ya, si Andre melihat surat di kotak posnya. Tertanda kantor kop suratnya notaris tersebut. Apalagi? Perasaan gue bayar tiap bulan rutin, langsung auto debit, kok kenapa tiba-tiba ada surat panggilan lagi? Ada apa? Pada tanggal yang dijanjikan dan jam yang dijanjikan, dia pun datang ke kantor notaris yang masih sama alamatnya. Hanya dia datang yang sendiri. Yang lain kakak-kakaknya tidak datang. Ya, dia datang, kemudian silakan, Andre, kamu duduk. Ada apa Pak Notaris? Apakah saya lalai membayar utang Papa saya? Atau saya mesti tambahkan lagi berapa tiap bulan mesti tambah cicilan pinjaman tersebut? Tidak ada. Kamu duduk. Dibacakanlah surat tersebut. Dibaca surat. Anak-anakku tersayang, ini Papa. Papa sangat bahagia sekali. Kalian bersedia membayarkan utang Papa yang sebesar 100 miliar pada surat pertama. Sesungguhnya uang Papa setelah dipotong utang masih ada net 500 miliar yang kalian tinggal bagikan rata kepada 4 anak Papa. Jadi harta Papa akan diberikan kepada anak-anak Papa yang bersedia membayarkan utang Papa pada surat pertama. Papa bahagia kalian bersedia membayarkan utang Papa. Salam Papa dari surga. Terima kasih. Jadi yang terima uang 500 miliar siapa? Hanya Andre. Jadi anak pun juga mesti dicoba, mesti dites. Apakah benar mereka mencintai kita pada saat kata kita sudah mati? Apakah mereka mau membayarkan utang-utang orang tua? Membersihkan nama baik orang tua? Jadi dia punya nilai ceritanya, anak pun kadang tidak bersedia ya membantu orang tua kala orang tua sudah meninggal dunia. Jadi begitu Pak Benny, Pak Alex, Pak Dian. Kemudian ya saya pakai nama kalian. Kalau seperti itu anak yang 3 tuh bisa nuntut nggak Pak? Enggak, kan dia sudah sedia, itu ada syaratnya kan? Nggak bisa nuntut secara legal ya? Ini sebuah cerita Pak. Sebuah cerita. Bisa saja bapaknya itu memberikan warisan minimal sesuai dengan negara, bisa saja.
Jadi yang lebih banyak adalah anak yang bersedia membayar. Oke. Begitu Pak Andreas. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nih seperti Bu Ani nih dari tadi nih. Ya, silakan. Pak, nanya lagi Pak yang soal warisan. Ya. Dalam warisan itu kita bisa menentukan sama saya si A berapa persen, si B berapa persen gitu boleh? Bisa. Tapi kembali lagi, Ibu harus pastikan berapa minimal setiap anak punya hak berdasarkan undang-undang. Ya. Oh, itu ada ya Pak ya? Ada. Ada hukum waris Bu. Ibu diskusikan dengan notaris ya, berapa hak minimal setiap anak. Ada anak kandung berapa, anak adopsi berapa, anak luar nikah berapa, itu masing-masing ada Bu Ani. Oh iya. Pak, saya punya anak kan sudah remaja nih Pak ceritanya ya, sudah punya pacar juga. Jadi kita maksudnya berguru nih, maksudnya kepada Bapak nih, maksudnya anak saya sudah bertanya, Mami bagaimana ya ngelola uang katanya gitu kan. Kalau kita menikah, saya bilang ya kita harus memang open, seperti saya setuju sekali dengan tadi ajaran Bapak gitu ya, bahwa kita harus open satu dengan yang lain, lalu kita punya satu rekening khusus untuk tabungan, satu rekening khusus untuk expenses gitu. Jadi saya nggak setuju bahwa ini kamu ya yang bayar ini, saya yang bayar ini misalnya gitu. Saya kurang setuju kalau saya bilang begitu. Saya lebih suka kita cemplung berapa sesuai proporsional, atau misalnya kita taruh dari penghasilan saya atau penghasilan suami, kita taruh dalam satu tabungan begitu ya, di mana kita bisa pakai untuk operasional. Nah, sisanya adalah untuk investasi. Nah itu bagaimana Pak? Benar-benar mengajarnya itu Pak. Jadi gini, betul Ibu, Ibu udah benar tuh, nggak salah ya, bahwasannya ada satu rekening buat keluar masuk, ada satu rekening yang buat masuk doang tapi nggak bisa keluar, artinya buat masa depan. Itu Bu, begitu. Nah untuk uang masa depan ini, setelah katakanlah uangnya dalam jumlah tertentu, Ibu bisa konversikan untuk beli rumah atau DP rumah atau apapun gitu, begitu Bu. Jadi bisa masuk tapi nggak bisa keluar, yang saya sebut dead account atau account mati ya. Pada saat saya kan cerita sama dia gini, pada saat saya awal menikah, habis bulan bisa habis, saya bilang begitu. Kenapa? Karena kita sudah alokasi untuk cicil rumah, lalu udah mulai bayar asuransi seperti itu ya. Jadi saya anggap bayar rumah itu, cicilan rumah itu dan asuransi itu bisa berupa sebagai ya kayak tabungan juga jadinya sebenarnya. Boleh ya Pak seperti itu. Jadi udah nggak ada, maksudnya gini. Ya nggak ada lagi yang saya bisa sisakan. Saya bilang di awal-awal pernikahan ya saya rasa semua orang mungkin mengalami sama dengan saya bilang habis-habisan juga saya bilang, tapi ya kita harus alokasikan ya tepat, maksudnya ya kalau kita alokasikan untuk cicil rumah ya berarti kita benar gitu kan, daripada kita beli makanan, nonton atau beli baju atau segala macam. Betul Bu Ani. Jadi begini, saya setuju Bu Ani, sudah istilahnya begini, kita menjauhkan uang cash kita dari tangan kita supaya kita nggak gatal untuk ngambil ya. Jadi biasanya kalau saya Bu ada uang-uang tertentu, saya langsung belikan logam mulia Bu ya. Supaya apa? Supaya uangnya dalam bentuk logam mulia. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk uang masih ada di rekening, itu kadang-kadang kita masih suka untuk membelanjakannya gitu loh. Tapi kalau dalam bentuk logam mulia, kita malu untuk jual kembali Bu. Kecuali memang kita jual logam mulia untuk DP rumah, lain cerita ya. Nah, kemudian tadi kembali lagi, apa ya tadi saya mau sampaikan ya, mengenai anak-anak Ibu ya. Ibu bagus sekali untuk mengajarkan ya, tapi kembali lagi kalau misalnya ternyata mereka tuh sulit diajarkan, mungkin sebaiknya konseling kepada orang-orang pihak ketiga yang Ibu percaya supaya mereka lebih mendengarkan gitu loh. Jadi suruh ikut training Bapak lah kalau udah mau menjelang merit. Boleh, biasanya sih ada Bu di dalam. Pak Andreas, ya. Boleh dengan senang hati Bu, karena kami pun juga berdua sama pasangan saya membuka pelayanan itu. I see. Ya Pak. Monggo silakan. Jadi intinya kami ingin berbagi supaya pasangan-pasangan muda ini lebih bahagialah hidupnya, karena memang kan semuanya pengen bahagia kalau kawin kan, bukan untuk saling membuat pasangan kita menderita kan, enggak kan? Iya, betul Pak. Kalau pengen menderita, pengen nginjek-injek pasangan kita, aduh nggak usah kawin deh. Saya setuju Pak. Oke, Pak Freddy. Ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Andreas. Oke, ini dari Pak Sukran nih. Bagaimana
pandangan Pak Freddy untuk persiapan pendidikan anak untuk menjadi pekerja swasta, menjadi PNS, atau mau jadi pengusaha? Apakah ada pengarahan-pengarahan untuk mereka sesuai keinginan anak atau sesuai keinginan orang tua? Udah nggak zaman lagi orang tua memaksakan kehendak kepada anak-anak ya. Orang tua hanya bisa memberikan contoh, memberikan teladan, nasihat ya. Tapi kemudian kalau anak-anak tua tetap bandel, biarlah mereka terjatuh dulu, nanti baru kita angkat lagi kan gitu loh. Jadi memang setiap anak beda ya. Kalau saya sendiri terus saja pilih mana PNS, swasta atau pengusaha. Ya kalau katakanlah kita memang bisa jadi pengusaha langsung, kenapa enggak kan gitu loh. Tapi kan enggak semua orang punya modal, tidak semua orang punya kemampuan. Maka mesti punya nabung dulu dan segala macam kan. Nah ada juga orang yang suka pengennya nyaman, comfort zone, pegawai negeri aja deh. Jadi uang pensiunnya ada gitu loh, walaupun gajinya kecil bisa korupsi. Ada juga kan begitu. Jadi kan kalau saya sendiri, saya di swasta ya. Kemudian di usia 34 tahun saya bangun saya punya usaha sendiri dengan menggadaikan saya punya rumah, ya bangun perusahaan tersebut dan kemudian setelah 15 tahun sebagai pimpinan puncak di sana, saya minta saya punya anak buah untuk menggantikan saya dan kemudian saya bikin perusahaan yang kedua saat ini. Ya jadi intinya sesuka anak-anak lah. Bagaimana? Anaknya mau bisnis apa? Silakan. Anak saya yang pertama dua-duanya sudah bekerja ya. Mereka kerja di swasta ya karena mereka tidak mau di negeri karena dia mungkin lihat bapaknya di swasta dan kemudian saya bilang kamu nabung aja kemudian setelah katakan misalnya sebelum usia 40 kamu mau bikin usaha sendiri ya silakan nanti mungkin papa bisa jadi coach kalian. Intinya saya mau menjadi coach anak-anak saya ya. Jadi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan anak kita mau kemana bidang apa dan kemudian pilihan hidupnya apa gitu loh. Misalnya ada anak kita mau jadi musisi ya silakan gitu loh ya. Saat ini pun juga musisi pun juga nggak masalah, mau jadi chef nggak ada masalah, ya semua sepanjang mereka senang, mereka bahagia, ya silakan jalani, begitu, Pak. Siapa Pak Sukra tadi ya? Ya, jadi mau jadi YouTuber juga boleh ya Pak ya? Oh kenapa tidak, ya? Kenapa tidak? Pokoknya biarlah mereka mencari mereka punya dunia, kita hanya bisa mengarahkan gitu loh. Nanti pas waktu mereka terjatuh, terperosok, terbentur, ya sudahlah mereka akan belajar dari situ ya. Begitu Pak. Oke, Pak ini ada seseorang bertanya menarik nih Pak konteksnya gitu ya. Dia bilang seperti ini, malam Pak, saya mau bertanya. Sekarang saya bekerja dan memiliki saudara kandung yang sudah menikah. Namun mereka masih bergantung hidupnya dengan kedua orang tua saya. Sementara saya bekerja untuk membantu meringankan keuangan orang tua saya. Jadi menarik nih Pak ya. Ya. Jadi dia membantu keuangan orang tuanya, tetapi justru saudara kandungnya justru yang hidupnya bergantung pada orang tua. Tapi ternyata orang tua saya juga punya hutang. Nah ini jadi lebih rumit lagi nih gitu ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, saya menjadi ragu untuk membicarakan hal ini dengan pasangan saya kelak. Ya, bagaimana jika dia tidak menerima keadaan keluarga saya? Saya pun ragu untuk menikah karena khawatir malah akan menjadi beban untuk kedua orang tua saya. Nah, gimana nih Pak? Menarik nih Pak. Jadi gini, jadi setelah kita menikah dengan pasangan kita, maka segala sumber daya keuangan yang kita miliki dan yang kemudian menjadi keluarga inti kita adalah pasangan kita dan anak-anak kita yang akan kita miliki. Ya. Yang orang tua kita, saudara kandung kita, ipar kita, mertua kita itu namanya keluarga kandung, bukan keluarga inti. Keluarga inti adalah suami istri dan anak, ya. Nah, tante, om, lain-lain itu keluarga besar. Jadi ada 3 lingkaran. Keluarga inti adalah pasangan yang menikah dan kemudian nanti anak-anak yang mereka miliki. Di lingkaran kedua adalah keluarga kandung, orang tua, ipar, dan kemudian mertua. Di lingkaran ketiga adalah tante, om, dan segala macam tuh, ya ponak-ponakan ya. Nah, saya sarankan ya sebaiknya buka saja apapun yang keadaan yang ada ya. Jangan kita menyembunyikan sesuatu hal yang akhirnya membuat kita nanti bertikai dan menyesal ya. Karena kembali lagi tadi mesti terbuka ya. Nah, kemudian saya punya cerita juga bagus ya yang saya mau coba bagikan ke kalian teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian.
pada waktu saya memberikan pelajaran keuangan terkait dengan masalah warisan ini, seorang ibu usia mungkin menjelang 70 tahun ya menangis. Bu, kenapa ibu menangis? Dia sampaikan, saya punya anak 2 laki-laki. Anak laki-laki saya pertama agak kurang, tapi dia rajin. Tapi dia tidak menikah. Tapi dia mau membantu saya di pabrik. Saya punya suami sudah meninggal. Nah, suami saya sangat memanjakan anak saya yang kedua. Sehingga anak saya yang kedua ini kerjanya main terus. Tidak mau bekerja. Tidak mau serius dalam hidupnya. Nah, pada waktu ayahnya meninggal, anak ini nomor 2 ini sudah minta warisan. Karena anak ini keras dan saya pun kalah. Akhirnya saya pun juga memberikan warisan yang sebetulnya saya tidak tahu berapa haknya dia. Saya bukan akhirnya memberikan warisan kepada anak saya. Entah berapa lama, 2 tahun berselang itu, dia kembali lagi. Mah, aku minta uang, mau investasi. Uangmu kemana kemarin? Habis, mah, aku sudah pakai. Bagaimana, Bu? Ya, bagaimana, Pak? Saya mesti berikan arahan. Saya mohon maaf, Ibu. Kelihatannya terjadi sesuatu hal yang tidak benar ataupun tidak baik pada saat pendidikan ataupun pengasuhan kepada anak-anak. Sehingga anak yang pertama baik, ya sadar dan kemudian mau membantu ibu dan bapak pada waktu bapak masih hidup. Tapi anak kedua ini saking dimanjanya tidak mau bekerja, ini yang keliru. Dan semuanya saya khawatir memang tidak bisa dibetulkan lagi karena sudah menjadi terbentuk. Ya, kalau begitu ya Ibu bicaralah dengan keluarga besar. Ibu amankan Ibu punya harta untuk anak Ibu yang nomor 1 ini. Ya, supaya Ibu pun juga bisa hidup bahagia di hari tua. Kalau misalnya Ibu tidak mau lagi melanjutkan pabrik yang Bapak, Ibu jual, uangnya kasih anaknya dan kemudian udahlah, itu sudah Ibu sisihkan untuk Ibu dan anak Ibu yang pertama. Itu derita seorang ibu yang punya harta besar dan anaknya nomor 2 tidak baik ya. Nah, terkait tadi dengan cerita pertanyaan tadi, ada adik yang sudah dewasa hidup bergantung pada orang tua. Nah, inilah kekeliruan yang tidak perlu terjadi ya. Dan kita sebagai orang tua memang harus betul-betul keras ya. Keras untuk mendidik ya, bukannya kita tidak sayang, tapi sebaliknya kalau kita terlampau memanjakan, justru kita tidak sayang dengan yang bersangkutan, anak tersebut ya. Karakternya sudah terbentuk, dia punya sikap sudah terbentuk, kita mau merubahnya sudah tidak bisa. Ya, jadi sayang boleh, manja tidak. Dan tanamkan kemandirian dan tanggung jawab tersebut sejak awal, sejak anak tersebut ya. Jadi biarlah mereka punya rezeki setelah selesai sekolah, kalian mesti bekerja. Keluar dari rumah, bekerja. Pokoknya harus kerja apa saja, terserah kalian. Ya, jadi itu yang dipaksa dan kemudian apalagi kalau misalnya anak tersebut belum punya pekerjaan dan segala macam, kawin, siapa yang mengurus anak dan istrinya? Nah, jadi saran saya sebaiknya terbuka saja kepada pacar, ya. Kemudian coba bicara dengan bapak atau ibu untuk dapat menyelesaikan bagaimana utang-utang orang tua, tapi kemudian bapak atau ibu mesti memaksa atau mesti mengusir anaknya yang sudah dewasa untuk mandiri keluar. Ya, jadi kakak dan orang tua bicara satu sama lain, kita bukannya tidak menyayangi, justru kita mau anak ini lebih mandiri ya, untuk dapat bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri ya. Dan kemudian terkait dengan calon pasangan, kita terbuka apa adanya, lebih baik tidak jadi kawin daripada kawin berantem terus. Itu Pak Andreas. Oke. Ya. Jadi bicara tentang keuangan di keluarga memang banyak kasus-kasus yang rumit-rumit ya Pak ya sebenarnya. Banyak Pak, banyak sekali. Teksnya itu banyak kan juga terbentuk karena pola asuh dari masa kecil ya Pak ya. Betul Pak, betul sekali. Makanya pendidikan keuangan itu perlu diajarkan sejak dini, sejak anak-anak masih SD, diajarkan Pak. Oke.
Ya, jadi cocok nih buat Bapak Ibu sekalian dari komunitas Parenting Indonesia mengkonfirm gitu ya, bahwa yang namanya pendidikan karakter itu menjadi sesuatu yang penting mulai dari usia dini. Ya, termasuk juga adalah pendidikan bagaimana cara mengelola uang yang baik dan mengelola uang yang benar harus diberikan juga sejak dini gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak, dari seseorang. Dia nanya seperti ini, Pak Freddy, Pak Andreas, kalau masalah warisan atau harta malah membuat kecemasan dan bisa menjadikan konflik di keluarga. Jadi baiknya tindakan nyata seperti apa untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga? Sebetulnya sih gampang-gampang sulit, kalau mau dibuat gampang iya, tapi mau dibuat sulit juga bisa kan gitu. Semua berpulang kepada orang tua pemilik harta. Ya. Kalau katakanlah misalnya dia punya hartanya besar sekali, dia mau bagikan kepada lembaga-lembaga sosial, silahkan. Yang sebagian, kalau anak-anak yang sudah mapan, ya itu dibagikan secara merata juga. Ya, jadi kembali lagi, kalau buat saya pribadi, ya membagi warisan kalau banyak itu nggak ada masalah. Tapi kalau sedikit malah bingung, ya. Jadi bagusnya apa? Ya sudah, kalau misal tadi ada rumah yang harganya 2 miliar, ada rumah harganya 10 miliar, pokoknya semua rumah dijual, ya habis itu hasilnya dibagi rata, selesai. Tapi dengan catatan bahwa orang tua sudah meninggal dua-duanya, baru harta tersebut dibagi rata. Begitu Pak. Ya, jadi kelihatannya masalah estate ini menarik ya Pak ya. Ini karena pertanyaannya banyaknya masalah estate planning, masalah warisan ini hari malam ini. Ya karena bukan apa Pak, biasanya anak tersebut ribut setelah orang tua meninggal dua-duanya. Ya. Dan Tapi kemudian konsep mereka itu warisan itu hak mereka, padahal bukan hak mereka, itu bonus orang tua gitu loh Pak. Iya. Yang ini mesti tanamkan ke dalam benak mereka gitu loh. Itu bukannya hak anak-anak, tapi bonus dari orang tua. Iya. Bonus ya Pak ya, bukan hak ya. Artinya orang tua boleh ya menghabiskan itu ya Pak ya. Boleh, silahkan. Dia setengah mati kok, banting tulang puluhan tahun, mau dihabiskan juga silahkan. Anak-anak punya hak cuma sampai pendidikan saja Pak. Oke. Ya, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Artinya ya kita punya hak untuk mendistribusikan uang kita semasa kita pensiun untuk diri kita gitu ya. Betul. Jangan sampai katakanlah kita setengah mati masa muda, tua pun juga setengah mati juga Pak. Kan mesti menikmati Pak. Iya Pak. Setuju Pak. Oke, Bapak sekalian, masih ada pertanyaan? Satu lagi. Oke, kalau tidak ada, Pak Freddy ada yang mau disampaikan di penutup Pak Freddy? Mungkin yang tentang ini juga boleh, bisa asuransi atau yang tentang apa? Sorry Pak, itikat Pak. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau belajar asuransi, silakan Pak. Ya, intinya saya punya pelatihan asuransi ataupun konsultasi asuransi, namanya Itikat Academy. Dan kemudian juga saya pun juga membuka diri kepada ibu bapak sekalian terkait dengan konsultasi ataupun perencanaan keuangan untuk keluarga dan pasangan. Ya, kemudian mulailah bicara keuangan hari ini juga kepada pasangan kalian dan anak-anak kalian. Ya. Dan terus saja memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anak-anak kita. Gaji papa berapa sih? Gaji ibu berapa sih? Kan gitu ya. Kan kok beli aja nggak sanggup kan gitu. Kita mesti ngomong. Kadang-kadang kita mesti terus terang, tapi kadang-kadang kita mesti berbohong juga. Ya. Kadang-kadang anak kecil yang belum siap, belum tahu angka kan. Papa punya gaji berapa sih? Pokoknya sanggup untuk bayar kalian punya sekolah, untuk makan kalian. Udah, kalian nanti kalau sudah besar nanti papa kasih lihat angkanya ya gitu loh. Karena waktu mereka masih kecil, ya saya mengaku tidak punya uang. Nggak percaya, papanya nggak punya. Kan papa bisa tinggal colok ke ATM, nanti uangnya keluar kok, gitu. Jadi saya akhirnya bikin buku tuh buat anak saya, namanya Gary, karena dia bilang, bapak tinggal colok aja kartunya tuh, pasti nanti uangnya keluar. Emang uang siapa yang keluar dicolok kan gitu. Nama bukunya Bangun Kekayaan Sejak Belia. Ya itu buku buat anak-anak tuh. Bangun Kekayaan Sejak Belia. Jadi buku pendidikan keuangan untuk anak-anak. Jadi poinnya silahkan kontak saya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memerlukan bantuan untuk konsultasi ataupun apapun itu loh ya. Saya coba berusaha untuk memberikan apa yang saya miliki karena saya percaya apapun yang saya dapatkan saat ini semua berasal dari Tuhan dan saya mau bagikan kepada semua keluarga, semua pribadi supaya hidup ini menjadi lebih indah bersama pasangan dan keluarga. Begitu Pak Andreas.
Oke, terima kasih Pak Freddy, luar Terima kasih. biasa gitu ya, sebuah misi untuk berbagi kepada banyak orang. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh cerita sedikit, saya juga terjun ke dunia perencanaan keuangan, salah satu juga karena Pak Freddy ya, karena beliau juga yang dulu nge-push saya, ayo Andreas masuk ke dunia financial planner, karena kita di Indonesia ini masih butuh banyak orang-orang financial planner gitu ya. Terima kasih Pak Freddy Terima yang kasih. sudah menyemplungkan saya ke dunia perencanaan keuangan. Semoga tidak menyesal Pak ya untuk membantu orang lain Pak. Tidak Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Freddy yang Terima sudah kasih Bu Siana. memberikan knowledge-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita libur, ya kita imlekan, jadi kita tidak ada sesi. Kemudian kita sesi lagi nanti di 2 minggu yang akan datang. Itu rencananya kita akan bicara tentang pajak. Ya, bicara tentang pajak karena ini kan sudah masuk ke bulan Maret, kan sudah mulai proses pelaporan pajak. Jadi kita masuk ke topik tentang klinik pajak ya. Saya akan mengundang satu teman saya orang pajak juga. Jadi nanti Bapak sekalian punya problem, punya kendala tentang pajak, silakan nanti bisa didiskusikan di sesi 2 minggu yang akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan aku ikut training, silakan ya, kita punya event-event menarik seperti ini setiap minggunya ya. Dan juga kita punya program-program yang lainnya untuk Anda. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Freddy, terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Ibu Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Freddy, Pak Andreas. Sehat Selamat semuanya, malam semua. Pak Peter, Bu Lani, Bu Siana. Salam sehat, salam keluarga. Ya cinta tanpa pamrih. Terima kasih Pak Freddy, Pak Andreas. Terima kasih Bu Herlin, Bu Yulia. Pamit dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.